Udah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sambil menunggu yang lain ikut bergabung, kita mulai saja terlebih dahulu webinar kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berkumpul bersama kembali walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi sudah dimudahkan dengan adanya teknologi. Kita bisa bertemu secara online atau virtual melalui Zoom dalam rangka untuk webinar FISH per pekan, pertemuan pekan seperti biasa. Nah, sebelum dimulai, marilah kita awali acara webinar ini dengan melafadzkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reformanti Asto Yudhoyono. Di sini saya akan menjadi MC atau moderator dalam berjalannya acara ini 2 jam ke depan, insya Allah. Dan di sini saya sapa dulu terlebih dahulu teman-teman. Gimana sobat-sobat sekalian, apakah sehat dan bahagia seperti biasanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan semoga di waktu siang ini tidak mengurangi semangat atau antusiasme sobat-sobat sekalian dalam mengikuti webinar kali ini. Harus tetap semangat walaupun kondisi sudah menunjukkan pukul 13.09, tetapi semangat pagi harus tetap dibawa dan tetap kita implementasikan sampai webinar ini berakhir atau nanti sampai kita istirahat pada malam hari. Harus tetap semangat seperti ya sobat. Nah, di sini kita akan membahas bersama siapa ya? Kak Friana Aurora. Di sini kita akan membahas mengenai LPDP. Jadi beasiswa LPDP yang dikeluarkan Menteri Keuangan itu bagaimana saja sih metode atau mekanisme dalam kita apply, apakah ada trik-trik tertentu untuk masuk dan lain sebagainya. Selain itu kita akan membahas juga dan menyelami lebih dalam bagaimana studi khususnya di UK, yaitu United Kingdom atau di Inggris, karena kita ketahui bersama bahwa Inggris adalah impian atau destinasi bagi semua orang untuk bisa ke sana. Kenapa? Karena banyak aspek yang Inggris miliki atau Inggris itu sejak dahulu kala hingga saat ini sangat dikagumi oleh seantero dunia seperti itu. Yang mungkin di sini pada senang bola, pastikan ada kiblatnya, salah satunya Liga Primer, itu liga terbaik atau terkonsisten kompetisinya di dunia ini. Selain itu bukan hanya di bidang olahraga, ekonomi, dan industri, tetapi di bidang pendidikannya pun sangat-sangat baik. Untuk kita ketahui bersama bahwa banyak sekali universitas yang bisa kita apply atau kita tuju untuk studi lanjut, entah itu S1, S2 maupun S3. Salah satunya yang dienyam oleh Kak, saya manggilnya Kak apa ya, Kak Friana atau Aurora, Kak Rara dulu ya, nanti perkenalannya lebih lanjut bisa dibahas dengan Kak Aurora. Beliau mengenyam pendidikan di Birmingham, University of Birmingham. Jadi sebelum kita lebih lanjut menyerahkan atau masuk ke acara inti webinar ini, saya akan sedikit membacakan mengenai kurikulum vitae atau riwayat hidup dari Kak Friana Aurora. Jadi tempat lahir dan juga tanggal lahir di Padang Panjang, tanggal 17 Juni tahun 1986. Statusnya sudah menikah ya. Nationality yaitu warga negara Indonesia. Untuk pekerjaan sekarang bekerja di Fakultas of Social and Politic Science, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk riwayat pendidikannya kita bisa lihat bahwa beliau mengenyam pendidikan di International Relationship Gajah Mada University UGM pada tahun 2003 sampai 2008. Kemudian Politik and International Relation in the Middle East, University of Indonesia Jakarta
Master Degree MSI 2008 sampai 2010, kemudian dilanjut di Paul Sys University of Birmingham untuk mengambil program doktoral studi atau PhD program. Nah, itu untuk riwayat pendidikan dari Kak Friana Aurora. Nah, untuk selanjutnya, ini sangat banyak sekali ya training dan juga seminar-seminar yang sudah diikuti. Kita sebutkan 3 saja karena terlalu banyak. Yang pertama, INSIS Online Course of Usul Fikih by Dr. Nirwan Syafrin tahun 2021. Yang kedua, Life Planning by Coach Darmawan Aji. Yang ketiga, INSIS Online Course of Pluralism Agama by Dr. Anis Malik Toha. Dan masih banyak lagi training and course yang pernah diikuti beliau. Tidak akan saya sebutkan satu-satu. Kalau ingin mengenal lebih lanjut, mungkin nanti bisa ke panitia minta riwayat hidupnya atau berkenalan langsung dengan Kak Aurora. Berikutnya, pengalaman mengajar. Salah satunya menjadi di dosen International Political Economy di Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari 2018 sampai sekarang. Dan banyak juga pengalaman-pengalaman mengajar, salah satunya lagi di International Political Economy di English for Government Employer State College of Accounting STAN di Jakarta di Juni sampai Juli 2012 gitu. Nah, social and community involvement-nya juga banyak. Pokoknya riwayat hidupnya sangat-sangat beragam dan berwarna ya, tidak hanya menggeluti satu bidang saja, tapi sangat aktif di berbagai bidang seperti itu. Nah, tanpa mungkin untuk perkenalan awal saya cukupkan di situ. Nanti akan, nah itu kata panitia untuk teman yang bisa memungkinkan untuk on kamera, saya harap on kamera semua ya, jadi interaksinya agar lebih hidup kembali seperti itu. Walaupun ini virtual, tapi kita bisa merasakan setidaknya bertatap muka lewat kamera. Jadi saya harapkan sobat-sobat sekalian yang di sini bisa menyalakan kamera apabila itu memungkinkan seperti itu. Untuk perkenalan singkat Kak Aurora, saya cukupkan sekian. Mari kita sambut Kak Aurora. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah suara saya jelas terdengar ya? Insya Allah jelas, Kak. Terima kasih atas undangan untuk sharing sessionnya hari ini. Perkenalkan, saya Friana Aurora, tapi biasa dipanggil Rara. Saya diundang oleh Agus Heruman. Biasanya kalau di JS saya panggilnya Agus. Terus waktu sudah mulai ada juniornya Pak Agus. Kesininya saya panggil Agus lagi. Maaf ya Gus ya, udah tua-tua masih saya panggil pakai nama aja. Tetap tidak terasa masih muda, Mbak. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Ya, alhamdulillah baik Kak. Semua kondisi baik. Baik. Ya. Bahagia juga. Alhamdulillah baik. Siap. Baik, alhamdulillah. Walaupun siang, by request ya, karena saya kalau pagi ada ada rutin ikut program namanya WISE di Malaysia. Saya sedang mendalami worldview of Islam demi diri sendiri dan pekerjaan saya. Maka hari ini saya sudah bisa share screen belum ya? Oh sudah, oke. Jadi ini adalah format yang akan saya bawakan hari ini, yaitu tentang scholarship tentunya. Tapi saya tidak ingin hanya menyempitkannya hanya soal LPDP, karena LPDP itu hanya satu provider scholarship dibandingkan semua provider yang kemudian available saat ini. Bersyukurlah kemudian kita semua saat ini hidup di tengah kondisi di mana kemudian kesempatan untuk mendapatkan scholarship, apalagi ke luar negeri, itu terbuka luas. Kalau zaman saya dulu baru lulus S1 di tahun 2008 saja, availability of the information itu nggak terlalu besar, sehingga kemudian
lebih sedikit lah ya kesempatannya untuk mendapat beasiswa ke luar negeri gitu. Nah, hari ini saya akan coba menceritakan perjalanan studinya khususnya karena saya tidak ingin terlalu operasional, maksudnya praktikal ya. Saya tidak ingin terlalu praktikal karena di satu sisi ini adalah gabungan dari pengalaman saya pribadi dan kemudian saya gabungkan dengan pengalaman suami saya yang baru saja beberapa bulan sih sebenarnya, beberapa bulan ini kemudian menjadi awardee LPDP juga. Insya Allah nanti semoga kalau lancar tahun depan kami akan berangkat ke Nottingham semoga, dan mungkin barengan Agus ya nanti insya Allah gitu. Jadi saya akan coba menggabungkan dua pengalaman kami ini dan semoga bermanfaat ya sharing sessionnya sekarang gitu. Nah, hal yang paling penting ketika kita akan memulai untuk memutuskan studi lebih lanjut itu adalah motivasi di dalam diri gitu. Kemarin putri saya yang paling besar itu ini ya merefleksikan putri sulung saya itu kemudian memiliki problem motivasi soal belajar ya. Jadi karena dia adventurer, tipikalnya adalah tipe petualang, dia merasa lebih well motivated ketika dia kemudian punya kompetitor gitu. Tapi kompetitor yang dia ambil itu adalah adiknya sendiri sayangnya ya. Jadi 2 tahun di bawahnya. Nah adiknya kan belum bisa apa-apa. Dia secara intelektual dia sudah berkembang. Jadi sudah bisa baca, sudah bisa nulis di usia 6 tahun. Iqra 2 gitu misalnya. Namun motivasinya belajar itu adalah untuk sekedar untuk bisa gitu. Ya, masih sekedar untuk bisa gitu. Nah, hal tersebut berbeda kemudian dengan ketika saya tanya ke putri kedua gitu. Kami manggilnya kakak dan mbak. Mbak, kenapa mau belajar waktu itu? Dia belajar ini ya, menghubungkan titik-titik ya untuk menulis gitu. Mbak, kenapa mau belajar? Karena mau jadi dosen kayak mami katanya. Jadi mau jadi dosen kayak saya gitu. Mau bisa baca kayak mami. Jadi dia mau melakukan itu karena dia punya visi ya, visi anak kecil lah ya, belum filosofis tentunya, tapi itu sedikit menggambarkan. Jadi kakaknya itu kalau misalnya tidak ada sesuatu yang membuat dia akan bisa menunjukkan dirinya lebih unggul dibandingkan adiknya, itu belajarnya itu ya sekedarnya gitu. Jadi dia nggak punya visi untuk lebih gitu ya, visi lebih selain untuk kemudian bisa dan mengalahkan adiknya gitu. Jadi ini problem yang sedang kami berusaha cracking our brain untuk bisa solving that problem gitu. Sedang berusaha menyelesaikan persoalan ini, yaitu persoalan motivasi gitu, motivasi belajar gitu. Karena di satu sisi kita itu kalau saya sendiri ya sebagai dosen itu saya selalu mengatakan bahwa namanya dosen itu harus pembelajar. Kalau nggak pembelajar ngapain dia jadi dosen, dan gimana caranya dia bisa jadi dosen gitu kan. Jadi seorang pembelajar itu harus punya motivasi yang sangat dalam lah bisa dibilang. Jadi filosofikal tingkatannya gitu. Makanya kemudian di sini mungkin saya sendiri agak susah. Oh, bisa saya tarik. Oke. Di sini yang saya tekankan adalah kenapa sih saya harus melanjutkan studi gitu. Jadi melanjutin studi itu bukan gaya-gayaan gitu, bukan supaya kemudian saya dapat gelar master gitu atau dapat gelar PhD gitu. Saya tidak tahu apakah teman-teman di sini semuanya apakah semuanya memang sama-sama ingin mendapatkan gelar master atau ada yang sedang pursuing PhD scholarship gitu. Ada yang sedang mencari PhD scholarship? Ada yang sudah master juga. Berarti sedang cari ini ya, beasiswa S3 juga ya? Iya, betul. Oke. Berarti saya bisa menceritakan sedikit tentang S3 nantinya. Nah, jadi mendapatkan scholarship itu bukan gaya-gayaan juga gitu. Perjuangannya panjang dan kalau aku sudah jadi ini sudah nggak bisa cari kan? Bisa tolong di mute. Oke, terima kasih. Jadi perjuangannya panjang, dan kalau kegagalan demi kegagalan yang akan kita hadapi, dan biasanya pasti dihadapi oleh seorang scholarship hunters, itu kalau misalnya kita serius ya ingin belajar, itu tidak kemudian tidak boleh kemudian menjadikan kita menghentikan proses perjuangan yang sedang kita lakukan. Jadi saya selalu menggambarkan bahwa
study journey itu adalah sebuah perjuangan gitu ya, sebuah perjuangan. Jadi dia bukan sekedar hal yang kemudian perlu dilakukan di masa kini demi apapun lah yang berbau materialistik fisikal gitu, yang tidak menembus metafisikal, yang tidak menembus akhirat gitu. Kita tidak sedang melakukan itu gitu ya. Kita belajar satu-satunya tujuan ya mardotillah, tapi pengejauhan tahannya di dunia itu panjang kayak gitu ya, perlu panjang perencanaannya gitu. Jadi pastikan itu dulu gitu, pastikan kita punya visi itu sampai ke akhirat, tapi kemudian menurunkannya pelan-pelan ke bawah gitu. Ini contohnya ya, saya sedang membahas tentang ini. Jadi kenapa kemudian kita perlu studi itu karena itu bagian dari hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi hidup gitu. Misi hidup. Maka saya punya mission statement gitu. Jadi salah satu kenapa kemudian saya sekarang di masa pandemi ini sedang asyik-asyiknya belajar, salah satunya ya. Saya bisa belajar ke Malaysia tanpa harus mengeluarkan uang lebih dan jauh dari keluarga misalnya, itu salah satu hal yang saya syukuri. Kenapa berlelah-lelah dalam belajar? Itu salah satunya adalah karena salah satu misi saya. Dan ini misi yang keluar ya, bukan yang ke dalam, maksudnya bukan ke dalam saya dan keluarga gitu, tapi ini yang terkait dengan kontribusi saya untuk peradaban Islam. Itu adalah saya ingin kemudian membekali para calon birokrat muda, calon peneliti muda, dan calon entrepreneurship, tapi yang social entrepreneurs gitu ya, yang akan bergerak di private sectors gitu, untuk bisa kemudian serving the society gitu. Tapi pengejauhan dari misi hidup yang semacam ini, itu pengejauhan tahannya ada banyak gitu, dan itu tidak terkait dengan saya terikat sebagai PNS dosen di UIN misalnya. Jadi itu sudah beyond that borders kayak gitu ya. Itu sudah seorang Friana Aurora ansih gitu. Jadi tanpa label saya punya pekerjaan apa, saya berada di mana, dan kemudian siapa suami saya kayak gitu. Itu tanpa label-label itu, ini misi hidup saya gitu. Kalau masih kalau misalnya ya kemudian status sebagai dosen di UIN gitu ya, dilucuti dari saya, apakah misi saya akan tetap gitu. Itu salah satu hal yang kemudian bisa kita pakai untuk mempertanyakan apakah saya sudah menemukan misi hidup misalnya kayak gitu ya. Contohnya. Jadi misi hidup itu menjadi penting dan mission statement itu penting gitu. Nah, ketika saya membekali para birokrat muda dan peneliti muda dan kemudian orang-orang yang akan bergerak di private sectors nantinya, itu para mahasiswa saya. Kalau sekarang mahasiswa saya masih ya belum berkembang lebih jauh daripada itu adalah karena saya melihat ini hal sesimpel ini aja. FISIP itu ada sudah lama, tapi kenapa kemudian sistem politik, sistem akademik, bukan hanya sistem ya, kondisi politik, kondisi akademik, dan kondisi ekonomi di Indonesia itu morat-marit gitu. Itu kan sebuah hal yang paradoksikal menurut saya ya. Paradoks maksudnya hal yang aneh, lucu, dan wagu gitu. Kok bisa sih kita itu udah ada FISIP lama, tapi nggak memperbaiki kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang public sectors ya. Jadi di sektor-sektor publik itu nggak terperbaiki gitu. Apa yang salah gitu? Apa yang salah? Kalau misalnya saya harus membuat institusi besar segala macam di kondisi sekarang, kan itu jauh panggang dari api gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Ya saya nggodok kurikulum kelas saya, ekonomi politik internasional, itu sudah mata kuliah yang ajak ya saya ajarkan, karena 1 dan 2 gitu di setiap semester. Ya saya godok kurikulumnya itu sedemikian rupa sehingga saya bisa mencapai misi hidup saya itu dalam lingkup yang paling sederhana gitu. Karena itu yang saya bisa saat ini gitu. Jadi misi hidup itu bukan terkait dengan impiannya jangka panjang besar dan itu nanti akan bertanggungjawabkan di akhirat, tapi kemudian eksekusinya itu adalah benar-benar tergantung visibility, tergantung realitas kemudian yang ada sekarang. Apakah nanti akan berkembang? Insya Allah. Kan titiannya sedang saya bangun saat ini gitu. Sedang saya bangun saat ini. Dari mana kemudian misi hidup ini ada? Pertama adalah karena saya dosen FISIP. Yang kedua adalah karena suami saya birokrat. Jadi saya melihat secara langsung kemudian bagaimana dan apa kebutuhan birokrat itu agar tumbuh dan berkembang dengan
baik gitu. Apa sih personality yang dibutuhkan, karakter yang dibutuhkan, lembaga seperti apa, networking seperti apa yang dibutuhkan gitu. Nah, kenapa tidak kemudian networking tersebut dan networking kebaikan tentunya ya dan personality tersebut itu kemudian dipilih untuk menjadi baik sejak awal, yaitu sejak masih menjadi mahasiswa gitu. Mahasiswa kan kalau ditanya mau jadi apa, ya nanti kalau dulu masih ceto jawabannya apa? Jelas jawabannya. Oh, saya mau ini. Kalau sekarang ya nantilah lihat dulu kesempatannya di mana. Jadi oportunistiknya lebih tinggi gitu. Oportunistiknya lebih tinggi. Saya sejak dulu ketika saya masih mahasiswa, satu-satunya yang saya inginkan adalah terjun ke dunia pendidikan. Jadi intinya adalah mau jadi guru, mau jadi dosen, pokoknya dunia pendidikan kayak gitu. Dari dulu ya, karena background saya keluarga dosen gitu. Jadi sudah mendarah daging lah kira-kira seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh dari sana. Nah, kenapa melanjutkan studi itu ya misinya ini menjadi sangat penting karena misi ini membuat kekokohan kita ketika bergerak gitu dan membuat kekokohan juga ketika kemudian ada guncangan dan tantangan yang kemudian akan kita hadapi. Salah satu hal yang mungkin paling mengguncang ketika kita kuliah di luar negeri itu adalah ketika orang tua ada yang sakit ataupun meninggal dunia gitu ya. Itu hal yang paling mengguncang. Saya pikir kalau kita jadi anak, bagaimanapun hubungan kita mau deket mau nggak deket mau bagaimanapun lah ya hubungan dengan orang tua, itu kalau kita udah di luar negeri itu kemudian mendengar orang tua sakit dan apalagi sampai meninggal dunia itu rasanya udah gado-gado gitu. Ayah mertua saya meninggal ketika saya tahun kedua saya di Birmingham gitu. Tapi untungnya saya sedang pulang ke Indonesia waktu itu. Gitu kira-kira ya. Jadi benar-benar challenge-nya itu nggak gampang gitu. Kita ngebawa diri aja itu susah gitu ya. Kita ngebawa diri kita sendiri aja susah. Jadi misi itu adalah salah satu pegangan yang kemudian bisa kita bisa mengokohkan gerak langkah kita ke depan. Nah, persoalan selanjutnya setelah motivasi untuk belajar ini solve ya sudah ditemukan, itu selanjutnya kan apa yang harus saya studi, apa yang harus saya pelajari kayak gitu. Nah, ini persoalan yang tidak gampang gitu. Pencariannya apalagi untuk PhD student itu harus, kalau menurut saya ya, bagi saya sendiri itu benar-benar harus matang gitu. Gak bisa kemudian ini kata orang ini peluang kerjanya banyak kayak gitu. Kalau yang belum bekerja gitu ya, peluang kerjanya banyak. Ini trendy saat ini kayak gitu. Kalau bagi saya kemudian subjek yang harus difokuskan untuk dipelajari, kalau saya saat itu ya, saat saya berangkat S3, sesimpel bahwa institusi tempat saya bekerja, jadi UIN, FISIP UIN itu membutuhkan seorang pengkaji yang mengkaji dengan spesifik dan sungguh-sungguh di bidang ekonomi politik internasional. Dan itu saat itu di Indonesia itu yang berada pada level expert itu kemudian belum banyak ataupun belum mencuat kayak gitu. Karena politik internasional itu dianggap sebagai bukan dianggap ya dianggap sebagai bidang kan di bawah HI ya, karena kan saya di prodi HI gitu ya, berada di bawah HI yang posisinya itu selalu nggak jelas kayak gitu ya, selalu nggak jelas gitu. Jadi tapi saya dan waktu S1 itu saya ekonomi internasional, pokoknya segala sesuatu yang berbau ekonomi itu salah satu mata kuliah yang paling saya hindari. Tapi saya merasa waktu itu terchallenge ya, tertantang untuk kemudian saya yang paling muda, waktu itu saya dosen paling muda di prodi HI FISIP UIN, dan kemudian saya mengambil posisi ekonomi politik internasional nggak mesti berbau ekonomi metrika ya, nggak mesti berbau kuantitatif gitu, saya tetap bisa stick ke kualitatif approach, dan kemudian saya memutuskan untuk mengambil ekonomi politik internasional sebagai specialty saya gitu. Jadi waktu itu sesimpel itu, tapi kesimpulan pengambilan keputusan tersebut itu kemudian dibarengi dengan kerja yang cukup keras kayak gitu, karena saya harus switch berganti fokus. Tadinya saya ke area studies, tadinya saya ke Middle Eastern Studies gitu, tapi kemudian saya putuskan itu terlalu kecil untuk saya. Saya saya kurang cocok dengan area studies gitu. Saya cocok dengan hal-hal yang berbau membangun teori kayak gitu ya. Saya suka yang seperti itu. Jadi lebih challenging untuk saya untuk memahami, membangun konsep, kemudian meluruskan thinking framework dari proses pembelajaran yang ada di kelas kayak gitu.
Jadi memutuskan subjek apa yang harus difokuskan, kalau bagi saya itu kemudian terkait dengan kontribusi apa yang kemudian akan kita berikan pasca pulang gitu. Jadi harus ada kontinuitas ini gitu. Jangan kemudian masih mengawang-awang ya gitu. Apalagi khususnya untuk S3 gitu. Itu semakin tidak mengawang-awang itu semakin baik gitu. Itu. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini supaya kita juga tidak berpikir main-main soal perjalanan belajar. Jadi apa kebaikan yang dibawa dari kemudian perjalanan pembelajaran ini gitu, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, maupun untuk kontribusi kita di masyarakat kayak gitu. Nah ini juga bukan pertanyaan yang simpel, tapi bisa membuat kita lebih down to earth ya, kita lebih membumi lagi gitu, bahwa nggak perjalanan kita itu belum selesai ketika kita sudah mendapatkan ijazah kayak gitu. Itu perjalanan itu baru dimulai gitu ya. Setelah kita mendapatkan ijazah gitu. Karena Karena misalnya keputusan untuk belajar ke luar negeri, sekali lagi itu bukan gaya-gayaan kayak gitu. Ketika kita belajar ke luar negeri itu tantangannya sedemikian rupa. Pengalaman apa yang mau kita absorb gitu ya, ketika kemudian perjalanan tersebut kita tempuh gitu. Jadi misalnya saya mau melihat bagaimana sih pola belajar yang ada di dunia waktu itu. Kalau salah satu yang paling saya ingin tahu itu adalah bagaimana sih proses belajar di luar negeri gitu. Kenapa? Karena saya ingin membawa mindset yang benar, yang lebih baik gitu. Ketika saya mengajar di Indonesia gitu ya, saya ingin memperbaiki cara pandang saya dan pendekatan saya kepada mahasiswa kayak gitu. Karena selama ini yang saya refleksikan saat mengajar itu adalah apa yang pernah saya alami di kelas yang saya ambil gitu ya ketika S1 dan S2, dan saya merasa itu belum cukup gitu. Jadi selama di UK itu saya lebih suka ngelihat pattern dari para pembelajar UK gitu ya, dan bagaimana kehidupan kampus khususnya dalam hal yang terkait dengan akademik kayak gitu. Itu yang saya lebih lihat, dan bagaimana approach para dosen kepada mahasiswanya, administrasi gitu. Saya tertarik dengan hal-hal yang demikian gitu. Jadi saya di sana nggak sekedar belajar, saya absorbing something worth it lah ya, yang memang menjadi concern kita kayak gitu ya, yang menjadi concern kita dan akan menambah added value ke dalam baik hidup kita maupun kontribusi kita nanti di dunia sosial gitu, maksudnya ketika kembali ke Indonesia gitu. Nah selanjutnya adalah kemana, ini untuk memutuskan ya kemana saya akan studi gitu. Nah kalau jadi ini saya merefleksikan ke yang saya lakukan ya. Kalau HI itu kiblatnya dua ya, theoretical framework HI itu kiblatnya dua. Satu American School, satu British School. Kalau American School itu approach-nya adalah lebih pragmatical dan kemudian lebih pragmatis dan lebih ya pokoknya dia sukanya dia berbeda approach dengan British. British itu dia elegan ya. Cara mereka mengatasi sesuatu itu, British School itu lebih etika kayak gitu, lebih kualitatif gitu. Kalau ini gampangnya, kalau American School itu lebih kuantitatif, menekankan lebih pada pada metodologi yang kemudian yang ya strict lah ya, kuantitatif lah kayak gitu. Sedangkan kalau British School itu yang kualitatif, etika, trust, yang hal-hal yang di luar hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, jadi kayak kepercayaan, emosi dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang menarik bagi orang-orang para penstudi dan para teoris HI di Inggris gitu. Makanya kemudian saya tinggal paling gampang ya memutuskan, karena saya paling punya kecenderungan ke yang kualitatif, maka saya ambil UK gitu. Tinggal keputusannya di mana kan setelah itu. Nah, keputusan di mana tepatnya, jadi masuk ke yang ini ya, memilih kampus itu mulai pragmatis. Mana yang bisa menerima IELTS skor saya kayak gitu. Mana yang kemudian paling terbuka kesempatannya. Kalau Oxford, kalau saya apply ke Oxford misalnya, mana lagi ya, ke LSI gitu, apakah saya bisa masuk dan bisa keluar dari sana dengan selamat kayak gitu kan, itu harus saya pikirkan ya. Jadi dan apakah saya akan memilih London atau ke Oxford yang di pedesaan kayak gitu. Oxford susah ya. Jadi
saya harus pragmatis. Oh, yang ngejawab email saya adalah Birmingham. Oke, saya pilih Birmingham saat itu. Dan Birmingham itu adalah kota terbesar kedua di Inggris yang jumlah imigran Muslimnya paling banyak. Jadi mau kita jalan kemanapun, insya Allah tetap nemu kebab ya. Maksudnya makanan yang bisa kita makan kayak gitu. Jadi mau insya Allah ya, kalau saya tidak salah ya, terdampar di mana kecuali yang nggak ada penduduk muslimnya, itu tetap akan ada satu masjid insya Allah ditemukan, yang bukan masjid, minimal tempat untuk sholat ya, itu bisa ditemukan, dan tempat makan gampang kayak gitu. Kalau hampir di seluruh Inggris ya, kecuali di kota-kota kecilnya ya, hampir di seluruh Inggris ini kondisi ini enak gitu ditemukan. Kalau di Eropa itu challenging. Jadi kalau misalnya memutuskan untuk sekolah di Eropa itu jauh lebih challenging. Yang pertama, hidupnya itu sangat berbeda ya dengan UK. Kehidupannya sangat berbeda dengan UK. Yang paling kentara adalah tidak semua bandara di Eropa itu punya musola. Gitu. Itu yang paling kentara. Jadi kalau di UK itu mau di bandara, mau di di train station itu kalau saya tidak salah ya ada prayer room gitu. Kalau saya tidak salah ada prayer room. Jadi gampang sekali gitu. Tapi kalau di Eropa itu Spanyol itu nggak ada, Belanda seingat saya, Belanda mungkin ada. Tapi waktu itu suami saya pernah terdampar di mana ya? Bukan terdampar, maksudnya kami pergi ke sana dan cari prayer room, nggak ada. Kayaknya Spanyol deh, apa Italia waktu itu gitu. Jadi saya agak lupa, tapi jarang sekali gitu ya, jarang sekali kalau di Eropa. Kita ngelinding kemana itu sudah susah, kalau nggak di kota besar itu sudah susah nemuin masyarakat masakan yang bisa kita makan gitu ya, yang halal gitu. Itu susah, produk-produknya juga susah untuk nyari yang halal. Kalau di UK itu di Sainsbury aja misalnya itu ada daging halal gitu. Kalau kita nggak mau ke pasar tradisional, di pasar tradisional itu ada bacar halal, dan bacar halalnya nggak satu gitu. Kadang ada 2 atau 3. Di Birmingham itu ada 3 kalau saya tidak salah. Di city centernya ya, di city center Birmingham itu ada bacar halal itu ada 3 kalau saya tidak salah ya. Selain di Sainsbury, di Tesco juga ada, kadang-kadang ada ya, ada sebagian makanan halal atau minimal vegetarian friendly gitu, tinggal cek ada alkohol atau tidak gitu. Jadi itu ya, kalau masalah di mana studinya itu memang ada yang harus lebih dipertimbangkan. Tapi kalau masalah kampus itu saya lebih memakai pragmatical approach ya. Saya lebih pragmatis, mana yang masuk aja lah kayak gitu. Mana yang masuk dan profesornya, bukan profesor dosennya mau nerima dan kampusnya mau nerima gitu. Sesimpel itu aja kalau bagi saya. Nah, kapan saya harus studi? Nah, ini juga saran saya dengan pengalaman saya, sebelum umur 30 itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya ketika nembus umur 30, itu saya merasakan bahwa lebih susah ya untuk konsentrasi gitu. Kalau dulu yang namanya baca satu buku, itu 1 hari itu insya Allah bisa gitu. Kalau udah nikah, udah umur 30, waduh itu challenging banget bisa menyelesaikan satu buku 250-an halaman ya, buku bahasa Inggris misalnya, itu untuk bisa menyelesaikan dalam 1 hari itu butuh effort yang luar biasa gitu. Dan yang saya rasakan itu bukan hanya nyelesain satu buku ya, mengingat isinya itu tuh luar biasa perjuangannya gitu. Nggak semudah ketika saya sebelum umur 30. Jadi kalau mau lebih gampang, supporting system di dalam diri kita juga lebih supportive. Jadi maksudnya kondisinya lebih maksimal itu di bawah umur 30. Bahkan S3 juga kalau bisa di bawah umur 30. Saya mulai waktu itu berapa berarti ya? 2013 itu saya usia 27 ya, kalau saya nggak salah. Benar nggak? Oh ya benar, 27 gitu. Dan itu pun sudah struggling. Jadi gitulah kira-kira ya. Diukur-ukur itu dan diukur-ukur juga dan ini saya lupa masukkan di sini, tapi jangan lupa family support itu sangat penting. Khususnya untuk yang S3. Saya tidak menyarankan long distance. Sama sekali tidak. Sulit. Apalagi perempuan ya, kalau mau kuliah S3 sendiri. Saya kuliah S3 sendirian ya di UK. Waktu itu berangkat bareng suami, 2013 itu beliau ke Belanda S2, saya S3 ke UK, beliau balik ke Indonesia dan memutuskan untuk tidak ikut saya karena karir gitu ya, karena beliau mau sayang dengan timeline karirnya gitu. Tapi saya struggling di sana gitu.
Jadi saya tidak sarankan long distance marriage ya. Kalau relationship nggak usah dihitung lah ya, kan bukan apa-apa. Tapi long distance marriage saya nggak sarankan gitu, khususnya untuk S3. Itu hal yang amat sangat berat sekali gitu. Saya physically terutama, saya pulang itu bisa setahun itu 2-4 kali, tergantung kebiasaan saya untuk tinggal di Indonesia berapa lama. Kalau hanya setiap 2-3 bulan, ya berarti saya pulang setiap ada kesempatan kayak gitu. Dengan alasannya paling gampang kalau S3 itu alasannya adalah nyari data kayak gitu. Tapi kan habis tenaga di jalan karena perjalanannya total 24 jam. Itu plus transit, saya kadang-kadang harus ke London karena nyari pesawat yang murah kan kayak gitu. Yang paling murah yang mana? Saya kadang-kadang harus ke London, perjalanan Birmingham London itu 3 jam. Waktu tunggu setiap saya ganti moda transportasi sekitar setengah jam sampai 1 jam, itu lelahnya luar biasa di jalan. Itu luar biasa ya, kelelahannya itu luar biasa gitu. Jadi saya nggak sarankan long distance marriage untuk khususnya S3. Kalau S2 masih bisa lah gitu, setahun doang gitu kan, insya Allah masih bisa selama kalian berdua saling percaya gitu ya intinya. Apalagi kalau punya anak ya, apalagi kalau punya anak gitu. Jadi LPDP itu yang paling friendly ya, family friendly. Jadi manfaatkan itu gitu untuk bawa keluarga. Masuk ke apa yang saya perlukan untuk selama perjalanan saya. Satu, iman. Kalau kita nggak punya iman, challenge yang seperti apapun itu nggak akan bisa kita hadapi. Saya struggling mentally selama di Birmingham, dan satu-satunya yang membuat saya bisa survive sampai kembali ke Indonesia dan kemudian bangkit kembali itu adalah iman. Gitu. Salah satunya ya. Jadi itu menjadi sangat penting. Kalau kita nggak punya apapun selain iman, itu udah cukup untuk kita gitu. Kira-kira demikian gitu. Jadi jangan lupa iman dan ibadah itu udah kayak darah daging kita lah kayak gitu ya, nggak bisa ditinggalin, nggak bisa dilepasin kayak gitu. Nah, masuk ke poin scholarship hunting, tahap preparasi ini menjadi tahap yang sangat penting, juga sangat menyita waktu, dan juga ini nafasnya sangat panjang. Saya dan suami dulu ya, waktu kami masih muda, usia 26 tahun, kami mempersiapkan keberangkatan 2013 itu sejak 2011. 2011 itu saya sedang kalau PNS itu saya lupa prajab. Di tengah-tengah prajab itu, di antara prajab kalau saya tidak salah ya, waktu saya prajab itu suami saya kami dulu masih pakai motor ya. Jadi perjalanan dari Bintaro ke Depok untuk ke LBI saya lupa, UI untuk kursus IELTS bolak-balik selama setahun di tahun 2011. Pertengahan 2011 sampai 2012 itu kami jabani tiap akhir pekan ya, tentunya tiap akhir pekan kayak gitu. Naik motor 1,5 jam, 1 kali perjalanan 3 jam bolak-balik gitu. Tapi sekarang kami udah nggak sanggup gitu karena udah lebih tua umurnya gitu. Tapi dulu kami jalani dengan penuh semangat lah gitu, karena ada impian yang ingin diwujudkan gitulah kira-kira. Jadi itu bukan perjalanan sebentar. Mempersiapkan getting English certificate itu nggak sebentar sama sekali. Apalagi suami saya itu paling sulit ya untuk menaikkan baik nilai TOEFL maupun IELTS-nya. Jadi persistensi beliau itu luar biasa gitu, karena strugglingnya adalah di English untuk mendapatkan nilai IELTS dan TOEFL yang mencukupi itu luar biasa kayak gitu. Kemudian apply ke kampus. Kalau untuk S2 ini nggak masalah dan ya lebih simple, tapi untuk S3 itu luar biasa susahnya gitu ya, karena step by stepnya suami saya sampai hari ini itu masih berusaha untuk mendapatkan LOA dari Nottingham kayak gitu. Jadi beliau harus switch kalau di sana itu bukan college ya, college itu kayak fakultas, tapi ini switch-nya yang bagian prodinya, jadi departemennya yang harus switch ya. Jadi bukan bahkan college-nya kali ya. Saya juga nggak tahu Nottingham itu gimana struktur college-nya. Jadi kalau di Birmingham College of Social Sciences COSS itu berbeda dengan College of Economic and Business kalau saya nggak salah. Karena beliau ngambilnya public policy tapi tax public policy on tax. Jadi tadinya beliau mau ngambilnya di FEB lah kalau di sini ya, ekonomi bisnis. Mau switch ke political science gitu. Jadi ganti departemen aja gitu kalau di sana. Itu berbagai strategi yang harus dimanfaatkan. Nah, untuk birokrat, jadi orang-orang yang kerja di pemerintahan, saran saya nggak usah muluk-muluk ngambil PhD. Ambil professional doctorate aja, itu jauh lebih berguna.
untuk kalian, ya. Daripada bersusah payah PhD itu namanya philosophical doctorate, ya. Jadi thinking framework-nya itu udah benar-benar harus menguasai gitu. Itu sesuatu yang challenging untuk para birokrat. Kalau kami akademisi ya memang sehari-hari ngubek-ngubeknya theoretical framework. Jadi mau nggak mau, masa kami ngambil professional doctorate gitu kan kurang cocok gitu. Jadi jurnalis, kemudian kecuali researcher PhD. Tapi kalau jurnalis, kemudian birokrat itu, apalagi yang di private sector, itu saran saya lebih berguna dan visible ngambil professional doctorate gitu. Namanya professional doctorate. Jadi doctoral study itu yang kita kenal sekarang di luar negeri itu ada dua. Ada yang PhD, ada yang professional doctorate. Professional doctorate sesuai namanya untuk para profesional tentunya kayak gitu. Suami saya ngambil yang profesional gitu. Jadi jangan suka ngambil yang profesional doctorate, tetap bergengsi kok gitu. Tenang saja. Nah, itu apply ke kampus, apply scholarship. Nah, ini ada banyak ya pilihannya. Suami saya waktu S2 itu ngambilnya Stunet. Duitnya tentunya lebih sedikit daripada LPDP, lebih terbatas. Memang LPDP itu paling, saya apply LPDP itu saya generasi pertama. LPDP belum di launching, saya sudah jadi awardee-nya saat itu. Jadi ya masih morat-marit lah ya sistem LPDP. Sampai saya lulus itu ya LPDP masih terus ganti tiap tahun atau bahkan tiap semester gitu sistemnya waktu itu ya, seingat saya gitu. Jadi LPDP yang sekarang itu jauh lebih keren gitu ya dibandingkan LPDP yang dulu, tapi juga lebih challenging. Jadi bukan hanya challenging tapi demanding gitu. Nah, salah satu pattern yang kemudian saya lihat dari LPDP terutama itu adalah satu, dia suka, LPDP selalu suka ya, seseorang yang kemudian memiliki kepribadian yang kuat, yang ditunjukkan dengan kemudian misi yang jelas. Kenapa? Karena kegunaannya jelas, kontribusinya nanti ketika kembali menjadi ex-awardee, menjadi alumni LPDP, itu lebih jelas gitu. Kalian mungkin lihat gaya saya menjelaskan ya. Gaya saya menjelaskan itu kan banyak yang bilang meyakinkan gitu. Nah, ini salah satu potensi yang kemudian saya eksploitasi dengan maksimal ketika wawancara. Suami saya seorang birokrat dengan karakternya sendiri, karakter birokratnya kental ya. Jadi taktis tapi kemudian strategis. Jadi strategical thinking, tactical thinking, dan kemudian logical thinking ala birokratnya itu dimanfaatkan dengan maksimal juga ketika wawancara. Dan itu salah satu yang membuat beliau bisa, salah satu hal ya yang kemudian shining ya ketika beliau di interview gitu. Ketika beliau di interview. Sampai salah satu, jadi ini cerita saja ya, ada banyak cerita dalam interview LPDP. Jadi ini tahapannya kan pertama adalah tentunya yang seleksi administrasi ya. Jadi pastikan lewat itu dulu gitu. Kalau sudah bisa seleksi administrasi, kemudian bisa nembus tes gitu. Tesnya waktu itu macam-macam. Pokoknya bisa dapat passing grade yang bagus. Passing grade itu apa ya? Pokoknya nilainya itu nggak minimum amat gitu, tapi bisa lewat ya, bisa lolos. Terutama berdoalah jika kemudian yang lewat di atas kita itu sedikit gitu. Gitu itu udah paling seru memang waktu ujian ya, karena deg-degan kan. Nilai sih lulus tapi masuk nggak ke dalam yang lulus kayak gitu ya, lulus tesnya. Karena ini kan tergantung apakah kita ada di limit yang kita kan akan terdepak kalau yang atas kita banyak gitu ya. Atas kita banyak listnya kan. Kalau misalnya dia pakai kuota gitu. Jadi ya itu untung-untungan gitu. Wah, kalau udah lulus yang tahap kedua, tahap wawancara itu tinggal maksimalkan kemampuan kalian gitu, dan logika kalian. Karena kalau saya nggak pernah diundang jadi interviewer ya tentunya, tapi sebagai interviewer, sebagai seorang dosen yang sering ngebimbing mahasiswa, saya kan ngelihat pattern of thinking-nya. Jadi flow of thinking-nya mahasiswa itu kan gampang dari apa, cara dia kemudian menjelaskan, cara dia menjawab, cara dia kemudian mengartikulasikan pendapat dan rencananya gitu. Nah, salah satu keunggulan saya dan suami itu adalah di sisi yang ini. Jadi kami itu kalau ngomong kelihatan meyakinkan kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi belajar cara mengartikulasikan mengartikulasikan hasil berpikir kita, jadi pikiran kita itu dalam struktur struktur perkataan yang logis,
terstruktur, jadi punya flow-nya yang bisa diikuti dengan mudah, ada end to end-nya. Jadi ada awalan, ada akhirannya gitu. Isinya juga singkat, padat dan jelas karena itu interview gitu. Gitu kira-kira. Dan suami saya kebetulan alhamdulillah dapatnya ini ya, dia paling susah tergagap-gagap kalau misalnya interview dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Inggris itu cuman saya lupa bagian perkenalan atau apa gitu. Jadi dia lolos dengan beruntung ya, dengan keberuntungan pada saat itu gitu. Jadi saking para penginterviewnya menikmati penjelasan suami saya, jadi mereka bilang udah kita dalam bahasa Inggris aja karena pusing juga kadang kalau kita melakukan interview, saya interviewer misalnya, kemudian ngedengerin bahasa Inggris yang patah-patah itu kan pening ya kepala gitu. Jadi mungkin itu salah satu keputusan juga gitu. Jadi waktu itu beliau lolos ya dari salah satu kekhawatiran untuk diinterview dalam bahasa Inggris, tapi saran saya siapkan gitu, karena kita nggak tahu interviewer kita siapa gitu. Jadi interview dalam bahasa Inggris itu adalah salah satu challenge dalam LPDP ya, dalam LPDP di tingkatan terakhir yaitu interview gitu, itu harus dipersiapkan. Kemudian selanjutnya masuk ke bagaimana sih ini secara singkat aja ya, hidup dan belajar di UK gitu. Yang pertama adalah UK itu yang paling walaupun dia nggak serapi, kehidupannya nggak serapi ini ya, nggak serapi Belanda itu luar biasa tertata gitu, rapi dan precise sekali ya dengan waktu. Kalau UK nggak segitunya kok gitu. Tapi dia adalah yang paling alot soal regulasi gitu ya. Terbukti dari regulasi visanya itu paling jelimet gitu, paling jelimet. Jadi menjadi familiar dengan menjadi familiar dengan hal-hal yang berbau regulasi dan kemudian dengan budaya setempat itu menjadi hal yang menurut saya perlu dipersiapkan ketika baca-baca dari sini, dan kemudian beri diri sendiri masa transisi selama sekitar 1 bulanan lah selama di sana. Lihat, ternyata orang cara belajarnya gitu misalnya. Kalau yang pertama ini tentu saja harus ya. Jadi benar yang saya bilang tadi, iman dan ibadah itu menjadi basis yang kemudian jangan pernah ditinggalkan itu. Di sana pub, kemudian pertemuan-pertemuan di bar dan lain sebagainya itu tentunya ini ya, tentunya banyak ya, karena kulturnya berbeda dengan kita yang pakaiannya minim-minim, apalagi kalau sudah summer ya gitu-gitu, tantangan-tantangan syahwat karena masih muda kayak gitu atau jauh dari keluarga itu memang adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi gitu. Apakah kemudian misalnya saat ini kita merasa bisa untuk menghindarinya dengan sombong kayak gitu, maksudnya aku pasti bisa, ini tantangan kecil itu. Di sana ada banyak yang kemudian nggak apa-apa mau nyicip sedikit kayak itu, nyicip sedikit lama-lama kemudian hobi gitu ya, kebar kayak gitu ya, bukan sekedar bukan sekedar rapat dan lain sebagainya, kan anget. Soalnya salah satu tips dosen saya untuk mengatasi dinginnya musim dingin yang paling dingin kan windy ya, UK itu ya ampun gloomy-nya gitu. Salah satu tantangan hidup di UK itu adalah kalau sudah masuk autumn itu kita sudah feeling depressed itu gara-gara kondisi di luar, feeling merasa anxiety-nya tumbuh, kemudian merasa lebih lonely dan lain sebagainya, itu adalah karena suasana yang gelap aja. Gelap itu nggak gelap kayak malam, tapi kayak mendung tiap saat, dan mendungnya itu menggelayut gitu. Hujan tiap saat, jadi benar-benar yang namanya saya lupa. BBC Weather itu udah selalu terbuka ya di browser saya di HP, sama prayer schedule tentunya ya dari Central Mosque tempat. Jadi kalau Birmingham, Central Mosque Birmingham, kalau ke London berarti Central Mosque London kayak itu selalu di tempat, karena waktu sholatnya nggak kayak di sini gitu. Jadi yang tantangan utama nanti waktu Ramadan tentunya ya, 19 jam kita puasa di UK. Saya nggak pernah puasa di UK karena saya langsung berlindung ke Indonesia setiap kali bulan puasa kayak gitu. Itu tantangan yang harus dihadapi ya, terkait dengan ibadah kita gitu. Jadi harus kalau mau jalan kemanapun, tentukan di mana mau sholat, kapan jamnya,
itu sangat penting, dan dimakan di mana gitu. Jadi search dulu di mana halal restoran misalnya, atau kebab halal ada di mana sih, chicken apa ya, fried chicken yang halal ada di mana, di tempat yang kita akan tuju. Misalnya di city center gitu. Paling gampang kita biasanya belajar ke city center. Jadi di city center di mana kita akan sholat, di mana kita akan akan makan kayak gitu. Itu udah ditentukan dari sejak di sebelum berangkat gitu. Kalau bagi saya kayak gitu. Jadi saya selalu cek hari, kalau mau belanja ke city center itu saya akan selalu cek hari yang paling tidak gloomy dan kemungkinan hujannya kecil gitu. Kalaupun hujan itu kan ada derajatnya ya. Jadi ada hujan yang disertai petir. Jadi ada gambarnya soalnya di BBC Weather. Waktu zaman dulu saya di sana ya, ada gambar petir dan kemudian hujan deras kayak gitu. Itu nggak akan saya pilih hari yang seperti itu karena menyusahkan aja kalau keluar gitu. Jangan lupa bawa kayak semacam troli ya kalau di sana. Karena kalau belanja nenteng itu naik kereta itu hampir patah tangan, saya jamin gitu. Belanja 5 kilo ayam misalnya ya untuk 1 bulan, itu tantangan sekali kalau nggak bawa troli gitu. Jadi itu salah satu seperti kebutuhan pokok, karena kita kan nggak naik motor dan mobil ya. Naik bus juga butuh troli soalnya. Berat, yakin berat gitu. Mau belanja kemanapun pastikan bawa troli gitu. Kalau nggak punya pinjem atau ya beli ya gitu. Nah, salah satu cultural things yang ada juga, rata-rata, saya nggak tahu yang terkini ya, tapi rata-rata di sana itu share house ya, yang kita lakukan. Ada beberapa pilihan. Pertama adalah share house dengan orang-orang yang bukan dari negara yang sama. Challenge-nya terutama adalah kalau nggak Muslim, terus kita memakai dapurnya, apakah kita yakin dengan kebersihan, satu, bersih dari najis, yang kedua kemudian dari makanan-makanan yang haram untuk kita kayak gitu. Kan mereka boleh makan pork kayak gitu ya. Kalau alkohol masih bisa dicuci kayak gitu ya. Tapi kalau babi dan lain sebagainya, turunan-turunan babi, nugget babi dan lain sebagainya itu gimana kayak gitu. Jadi kalau saya selama 4 tahun di sana, saya share house dengan orang Indonesia. Tahun pertama saya ngikut dengan PhD student tahun ketiga ya. Tahun berikutnya itu saya yang semacam bukan landlady, tapi saya yang mengarrange ya. Saya yang mengarrange, kemudian saya cari housingnya berapa kamar dan di tempat yang saya mau. Kemudian saya launch saya lupa grupnya itu apa ya, grup Award LPDP Birmingham itu tentunya sudah ada ya. Tinggal launch ke sana, nyari darah-darah muda yang baru lulus LPDP dan mau ke Birmingham. Jadi ya udah nyari housemates-nya itu dengan cara seperti itu. Dan itu capek, pindahan tiap tahun itu capek luar biasa karena kita pindahnya itu kan nggak bisa banyak ya. Tenaga kita terbatas. Saya pindahnya itu 1 koper yang 30 kg isinya, itu digeret bisa 1 minggu itu setiap hari 3 kali kayak gitu untuk bisa menghabiskan, karena buku banyak ya, jadi menghabiskan barang dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Jadi semakin ajak kita tinggal di suatu rumah, kalau bisa sampai lulus itu semakin baik gitu. Karena pindahan itu luar biasa. Kita nggak bisa manggil truk ya. Mau pakai taksi kok sayang duitnya gitu. Akhirnya pakai cara alami, itu pakai kaki kayak gitu ya untuk pindahan gitu. Itu serba-serbinya lah kira-kira. Jadi pastikan kalian tahu apa yang mau kalian pilih. Kalau memilih share house, bukan share house ya, kayak studio apartemen, bisa ideal, bisa tidak ideal, tergantung dari kebiasaan kalian gitu ya. Memilih misalnya housing kampus, yang disediakan kampus mahal, tapi dekat kayak gitu. Jadi berbagai pilihan itu memang harus dipertimbangkan gitu. Itu di antara hal-hal yang terkait dengan kehidupan ya. Tentunya kalau saya milih rumah itu yang sudah jelas saya bisa belanja di mana, bisa pekan. Saya biasanya belanja bulanan ya kan, belanja itu kan ngabisin waktu. Jadi belanja bulanan di mana, kemudian akses ke bis gampang, akses ke train station gampang. Karena saya kalau mau ke bandara sering-sering itu harus approachable gitu ya. Dan kemudian tempat ke kampus tentunya gampang jalurnya. Dan kemudian kalau lagi males masak, ke restoran, bukan restoran sih di sana, kedai ya, warung ayam goreng, pizza halal dan lain sebagainya, yang gitu-gitu aja soalnya ada pizza, kebab,
ayam goreng, mie. Kalau misalnya yang Chinese Muslim itu juga itu jarang ada, tapi ada juga kayak gitu. Jadi bisa di sana gitu. Saya akan pastikan bahwa tempat-tempat tersebut approachable dari housing yang saya pilih kayak gitu. Gitu kira-kira. Dan ingat struktur topografinya UK itu berbukit-bukit. Iya sih bisa pakai sepeda, tapi saya orang yang nggak bisa. Saya orang yang nggak kuat ngengkol sepeda. Jadi saya ngandelin kaki beneran gitu. Dan itu housing saya kan di bawah, naik hills untuk naik ke kampus setiap hari. Apalagi saya di cukup yang di top of the hills ya. Muirhead Tower tempat saya punya office di sana. Kalau PhD student punya office ya, itu adalah yang di atas dan di atas lagi kayak gitu. Jadi naiknya itu ya nyampe sana itu ngos-ngosannya tuh harus berhenti 5 menit dulu. 5 menit baru oke, kita naik lift berikutnya untuk naik ke, saya ada di, saya lupa level ke-12 atau berapa ya saya waktu itu di Muirhead Tower waktu itu. Kira-kira kayak gitu ya, serba-serbi kehidupan di UK gitu. Nah, studi di UK tentunya ada banyak yang pengen sambil jalan-jalan. Ingat, bukan budget jalan-jalan ditetapkan dulu baru kita netapin budget kehidupan. Itu biasanya laki-laki ya. Suami saya juga yang kayak gitu. Pokoknya budget jalan-jalan ada dulu fix, yang lainnya itu bisa mengikuti. Mau nasi telur terus tiap hari, ya nggak apa-apa, yang penting bisa jalan-jalan. Jadi beliau itu sampai ke 23 negara. Bener nggak ya 23? Apa 18 ya? Apa 15 ya? Saya agak lupa. Kalau saya malas jalan-jalan. Jadi saya cuman banyakan saya ikut yang ke historical site-nya ya, yang di UK gitu. Jadi kayak misalnya ke Stonehenge kayak gitu ya. Ke Oxford harus ya tentunya, karena itu universitas tertua. Di sana ada ada museum kecil, museum sains kecil yang di sana. Kemudian ada kayak saya lupa, ada alat-alat sains yang kemudian dibuat oleh beberapa muslim, ilmuwan muslim saat itu gitu. Jadi Oxford itu menurut saya harus dikunjungi ya, termasuk yang harus dikunjungi kayak itu. Oxford itu tentunya gitu. Terus apalagi ya, Manchester ya itu tergantung, Manchester, Liverpool itu tergantung ini kalian ya, preferensi masing-masing gitu. Ke stadion, saya lupa Manchester kayaknya saya pernah masuk dan jalan karena sama suami tentunya. Jadi pernah masuk dan jalan ke sana tentunya, itu ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi Liverpool itu jauh lebih enak daripada Manchester wilayahnya. Saya bilang lebih cantik. Kalau nggak salah The Beatles ya itu di Liverpool gitu. Sempat juga ke depannya aja ya, nyampe ini The Beatles gitu, tempat rumahnya atau apa gitu waktu itu. Liverpool lebih cantik, Birmingham lebih luas, lebih enak. Yang jelas di sana di university-nya itu ada ini ya, kalau nggak salah dulu ada Al-Quran, saya lupa terbesar atau tertua atau apa kayak gitu, tapi saya nggak sempat lihat waktu itu karena sedang struggling dengan disertasi kalau nggak salah. Itu tentang hidup dan bekerja di UK. Yang terakhir adalah ketika kembali ke Indonesia, kalau sudah bekerja, apalagi PNS kayak saya, gampang. Saya dan suami, insya Allah tinggal kembali dan kemudian berbakti kepada nusa dan bangsa gitu dengan pekerjaan yang kami ambil gitu. Kalau kalian yang belum bekerja, maksudnya yang berencana untuk kemudian resign, berarti tantangannya adalah antara pragmatical approach, jadi antara pragmatis, saya kan harusnya dapat gaji yang lebih dan lain sebagainya, dengan tantangan yang lebih idealis ya. Saya mau serving the society dengan cara yang begini-begini gitu. Itu hal yang perlu dipertimbangkan dan kemudian diputuskan sendiri memang gitu ya. Gitu. Gitu kira-kira, mungkin sharing secara singkat, cukup singkat biar kita lebih banyak waktu waktu berdialognya gitu. Saya serahkan kembali ke tadi siapa? Mas Reforman, silahkan. Ya, terima kasih Kak Rara atas pemaparannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Rara yang sudah memaparkan tadi dari mulai motivasi atau tujuan kita harus ditetapkan terlebih dahulu, belajar atau menempuh studi lanjut itu seperti apa, sampai ke tahap kembali ke Indonesianya. Mau apa yang kita implementasikan dan apa kita abdikan kepada negeri tercinta ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kembali. Tadi sudah sesi sharing session, saatnya kita sesi diskusi, yaitu kepada rekan-rekan atau sobat-sobat sekalian yang ingin berdiskusi atau menanyakan perihal
beasiswa kah atau studi di UK atau hal-hal lainnya, saya persilahkan. Silahkan kalau mau open mic atau via chat bisa lewat kolom chat yang sudah tersedia di Zoom, atau bisa langsung open mic dengan terlebih dahulu raise hand terlebih dahulu seperti itu. Silahkan kepada sobat-sobat sekalian. Nggak usah sungkan-sungkan ya, pasti sangat banyak sekali pertanyaan atau hal topik yang perlu didiskusikan, jadi langsung aja raise hand gitu, sekalian open mic sama on cam juga, biar terlihat bagaimana ekspresi dari sobat-sobat sekalian ketika sedang bertanya atau berdiskusi mengenai suatu hal. Silakan sobat. Mungkin kalau belum ada yang ingin berdiskusi, saya dulu Kak Rara mau sedikit bertanya gitu mengenai, nah ini udah ada Kak Eka dari Kak Eka Damia, izin bertanya, tadi disinggung Kak Rara mengenai pemilihan universitas yang akhirnya memilih Birmingham daripada Oxford. Cara mengukur kemampuan diri kita itu seperti apa ya Kak? Seperti itu. Salah satu cara paling gampang itu adalah kita tahu kampusnya dulu gitu. Oxford itu jelas kampus terbaik dunia ya, salah satu kampus terbaik dunia gitu. Tergantung versi mana gitu. Kalau lembaganya Inggris, Oxford pasti yang terbaik dibandingkan Cambridge ya, seingat saya. Oh, Harvard, Cambridge kan sama-sama di Inggris. Tapi kalau versi US pasti Harvard yang paling baik gitu. Jadi ya tergantung itu. Karena dia yang terbaik, kebetulan di kampus saya itu ada yang suaminya saya lupa S2 kayaknya, S2 di Oxford karena S3-nya di US ya. Jadi sedikit banyak saya dapat insider kayak gitu ya, insight dari insider tentang gimana studi di Oxford gitu. Dan menurut saya dengan hal yang saya kejar itu dengan kondisi saya ya saat itu kayaknya enggak deh gitu. Jadi satu adalah saya tidak ingin terlalu pragmatis bahwa saya sekedar ingin dapat PhD gitu. Tapi kemudian salah satunya adalah Oxford itu kota mahal, kecil tapi mahal. Di antara kota paling mahal di UK itu London nomor 1, 2 adalah Oxford ya. Jadi Birmingham dan yang lain itu hampir setara. Birmingham dan yang lain ya itu hampir setara. Makanya nanti kalau kalian lihat grading allowance itu nomor 1 adalah London, nomor 2 Oxford, nomor 3 dan yang lainnya setara ya, Birmingham dan yang lain gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian saya pertimbangkan. Salah satunya adalah karena dia tua dan demanding. Saya nggak sanggup untuk yang seperti itu karena saya tidak tahu lapangan ya. Saya belum pernah keluar negeri. Posisinya saat itu terlalu challenging kalau saya mau apply ke Oxford. Itu yang pertama. Yang kedua adalah IELTS saya saat itu masih 6,5 kalau saya nggak salah. Oxford itu 7,5. Saya nggak dan tahu kan tes IELTS itu butuh 3 juta. Dan saya nggak ingin untuk ngambil retake IELTS gitu saat itu. Jadi kayak gitu. Saya pilih yang visible dengan IELTS saya yang saat itu. Kan IELTS saya saat itu adalah masih bisa masuk ke beberapa universitas di UK kayak gitu. Intinya kan seperti itu. Jadi itu aja yang saya fokuskan. Jadi benar-benar mungkin kelihatan pragmatis sekali, tapi waktu itu yang paling visible gitu. Dan Birmingham itu nggak buruk kan. 80 waktu saya masuk itu 78 ranking dunia loh. Indonesia itu 200 sampai 300 ya, sekian kayak gitu. Jadi bukan nggak main-main juga gitu Birmingham. Nottingham itu lebih di bawahnya sebenarnya, tapi lebih menarik. Jadi gini, Birmingham itu kan dengan red bricks-nya itu kan menarik ya. Jadi kalau di foto tuh menarik. Kalau misalnya kalian di universitas, saya lupa namanya.
bukan Coventry, Warwick di Coventry itu dia jauh dari train station, jadi masuk ke pelosok desa lagi istilahnya, tapi nggak red bricks, jadi itu kayak semen biasa. Kalau di foto itu nggak fotogenik lah gitu kira-kira. Jadi pertama saya jatuh cinta dengan tuanya Birmingham dan red bricks-nya gitu. Nottingham punya kondisi yang serupa. Jadi suami saya juga suka dengan kondisi gitu. Jadi ada lake-nya, ada danaunya, kemudian red bricks kayak gitu. Jadi ada keeleganan masa lalu yang dibawanya kayak gitu. Dan ada sejarahnya karena tua ya, karena tua gitu. Jadi nggak setua Oxford, nggak sesejarah Oxford, nggak sebonafit Oxford, tapi masih dapat sesuatu yang ya itu ya, yang cultural yang kemudian kita dapatkan. Dan tentunya karena perpustakaannya terbesar ya, salah satu perpustakaan Birmingham itu besar gitu, jadi jangan salah gitu, perpustakaan Birmingham itu besar dan sangat cantik, dan tentunya karena Muslim friendly sih gitu, paling gampangnya itu. Jadi ngukur-ngukur kemampuannya bukan hanya kemampuan kita studi ya, tapi kemampuan kita untuk tinggal di sana lama gitu, karena saya S3 ya, jadi tinggal di sana lama, temennya banyak, muslimnya banyak, bagi saya udahlah itu udah cukup gitu, paling gampang. Semoga sedikit banyak menjawab pertanyaan ya. Gitu. Oh, kalau suami saya ini juga. Ini ya, untuk memilih kampus itu, kalau saya yang sesuai approach-nya. Warwick itu adalah salah satu yang kami nyebut tulisannya Warwick ya, tapi biasanya orang sana nyebutnya Warwick gitu. Warwick itu adalah salah satu yang saya pertimbangkan untuk saya apply, karena dia punya IPE. IPE itu nggak semua ada. IPE itu International Political Economy. Ya, focus of study-nya di sana. Nggak semua punya itu. Oxford saya nggak ingat punya atau nggak harusnya punya, tapi yang jelas masuk ke pertimbangan saya waktu itu LSI. Tentu saja ya, LSI di London gitu. Tapi LSI itu terlalu susah. Dan London, saya nggak suka London, saya nggak suka hiruk pikuk London, padahal di Birmingham juga hiruk pikuk, tapi London itu udah kecil, hiruk pikuk gitu, pokoknya nggak menarik lah bagi saya gitu ya, untuk tinggal di sana lama gitu. Jadi waktu itu nggak masuk hitungan. Warwick itu termasuk, tapi dia lebih pendekatannya adalah globalisasi, jadi titik tekan IP-nya globalisasi, dan itu saya kurang cocok gitu. Di Birmingham saya dapat institutionalism approach gitu, karena dosen pembimbing saya itu seorang institusionalis gitu. Jadi ini mungkin level discourse-nya itu adalah theoretical framework. Jadi saya putuskan untuk kemudian apply ke Birmingham. Selain Birmingham yang ngejawab email saya gitu. Waktu itu salah satu. Saya ngejar profesor waktu itu. Ronen Palan nggak bisa karena beliau pindah dari Warwick ke Reading kalau saya nggak salah, ke Reading. Jadi saya nggak mau ke Reading, saya mau ke kota besar karena memastikan bahwa di sana ada pesawat langsung ke Indonesia. Nah, itu pragmatis semua pikirannya gitu. Gampangnya kayak gitulah ya kira-kira gitu. Semoga bisa diterima. Masih di mute, Mas. Oh iya, mohon maaf. Ya, terima kasih Kak Rara atas jawabannya. Jadi ini langsung ada lagi yang ingin bertanya dari Kak Arika, yaitu, maaf Kak, mau nanya ada beasiswa jalur Quran atau tidak Kak? Gitu. Adaptasi, yang kedua awal adaptasi lingkungannya susah atau tidak Kak? Terima kasih seperti itu Kak Rara. Okay. Saya nggak yakin ya ada jalur beasiswa Al-Quran kecuali ke Arab Saudi. Tapi kalau misalnya Islamic Studies, itu kan ada beberapa ya yang mau Islamic Studies. Biasanya yang paling sering itu Durham University. Oxford juga ada bagian, saya lupa namanya, OXIS ya, Oxford Islamic Society atau apa gitu. Saya agak lupa tepatnya, tapi nanti coba dipastikan. Oxford ada bagian Islamic Study-nya sendiri kalau nggak salah. Jadi biasanya kawan-kawan saya yang Islamic Studies itu larinya ke Durham gitu. Tapi ya itu, kalau yang beasiswa jalur lain yang LPDP harus dipastikan ya. Setahu saya dia ada beberapa, apa sih istilahnya itu, beasiswa yang bukan enforcement, apa sih istilahnya ya, yang kayak dari Indonesia Timur dan lain sebagainya, itu ada trik sendiri ya. Jadi kalau misalnya mau yang nggak terlalu banyak saingannya, berarti jangan apply dari Jawa lah pokoknya. Jangan apply dari Jawa. Berarti kan kalau yang misalnya kalian berbasis lebih di luar Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, itu mungkin jauh lebih memungkinkan gitu. Kompetitornya nggak sebanyak di Jawa.
Misalnya ya, itu salah satunya. Gitu. Saya lupa apa ya istilahnya ya di LPDP. Udah nggak ngikutin saya soalnya LPDP. Bukan enforcement. Afirmasi. Nah, suami saya itu targeted institusi. Jadi ada beberapa level ya. Ada yang beasiswa afirmasi. Kalau suami saya itu karena Kemenkyu, jadi dia targeted. Institusinya targeted karena di bawah Kemenkyu juga. Cuman karena targeted, jadi kan sempit sekali persaingannya di antara mereka ya. Itu deg-degannya luar biasa soalnya waktu itu. Gitu. Kalau nggak salah beasiswa PNS atau apa gitu, apa LPDP yang targetednya untuk PNS atau Kemenku saja, saya agak lupa. Yang suami saya itu yang targeted gitu, targeted institution semacam itulah kira-kira. Ada lagi, silahkan. Tadi sekalian satu lagi itu Kak, awal adaptasi lingkungannya susah atau tidak? Susah-susah gampang karena kita biasanya datangnya waktu autumn ya, waktu musim gugur. Seperti yang saya bilang tadi, musim gugur itu membuat kita tidak bersemangat untuk kemana-mana. Anginnya tuh kencang itu beneran kencang gitu, beneran kencang. Belum lagi gloomy, terus hujan. Jadi beradaptasi physically aja ya dengan kondisi seperti itu challenging. Yang paling sering itu adalah ini. Hidung kita berdarah sedikit kayak gitu karena semua kulit itu jadinya kerasa agak tipis soalnya gitu. Jadi physically itu challenging karena kita ada di autumn dan menjelang musim dingin. Nggak semua UK kena salju, tapi bagaimanapun yang namanya perpaduan musim dingin plus angin plus hujan itu bukan sesuatu yang kita bisa beradaptasi dengan mudah gitu physically ya. Belum mentally yang saya bilang tadi, karena gloomy sepanjang hari itu bukan sesuatu yang membuat mood kita tuh enak gitu. Dan saya orang rumahan, saya nggak keluar rumah kecuali belanja, jadi itu challenging. Kalau kalian suka bersosialisasi, tetap keluar rumah mungkin nggak terlalu challenging ya, karena physically fit kayak gitu. Tapi kalau yang orang-orang kayak saya, yang anak rumahan, introvert dan lain sebagainya itu luar biasa. Autumn and winter itu benar-benar enak sih kayak gitu ya, karena waktunya kan kita sholat Isya itu jam 5 kalau saya nggak salah, maghrib jam 4. Challenging-nya adalah nata waktu sholat di tengah-tengah sekolah kuliah. Paling nyata itu yang dihadapi kawan-kawan yang master degree ya, karena mereka kuliah di tengah-tengah waktu sholat. Jadi masuk waktu zuhur, keluar asar udah masuk gitu. Itu challenging. Jadi kami itu sering sholat itu di yang jalur keluar, kok saya lupa istilahnya ya, emergency stairs gitu. Jadi kita kan walaupun kita naik pakai lift ada emergency stairs ya. Nah kami biasa kalau ada misalnya kalau di Muirhead Tower itu di lantai 7 musola kecil-kecilan yang dibuat, maksudnya dedicated untuk jadi tempat sholat kayak gitu ya. Ada sajadah dan mukena di sana, 1 biji doang karena ada masjid khusus ya. Ada prayer room khusus sebenarnya dedicated di student council atau semacam pokoknya tempat kayak BEM lah kalau kita di sini gitu. Ada yang untuk dipakai sholat Jumat biasanya yang di sana, tapi untuk yang khusus kita ada di perpustakaan, kita ada di gedung-gedung kuliah itu biasanya pada make emergency stairs gitu ya untuk sholat. Jadi benar-benar siap bawa botol karena kita di sana kan tahu ya toiletnya semacam itu, bawa botol terus kayak gitu ya, bawa botol terus untuk bisa tidak mengotori toilet ketika kita butuh wudhu kayak gitu, dan butuh kebutuhan di toilet yang lain kayak gitu. Jadi ya itu challenge-nya salah satunya kayak gitu ya untuk apa? Tadi pertanyaannya apa ya, kok bisa ke sini larinya? Adaptasi lingkungan. Oh ya, adaptasi. Jadi saya banyak beradaptasi adalah karena itu salah satu tantangannya ya. Kalau makanan ya mau bosen juga makan makan fries French fries dengan ayam goreng, pizza dan kebab ya masak. Berarti kalau nggak bisa masak dari sekarang dipelajari. Atau yang paling gampang kawan-kawan dari Indonesia udah stok. Tapi hati-hati ya, karena UK itu ketat. Bordersnya itu ketat, bawa daging-dagingan, misalnya bawa bahan makanan itu hati-hati sekali. Perhatikan apa kata UK Borders kayak gitu ya. Ketentuan UK Borders, daripada kita ketangkep
dapat fine nih, dapat apa namanya? Fine itu apa bahasa Indonesianya? Penalti dan lain sebagainya, mending nggak dibawa. Yang saya ingat itu yang boleh dibawa itu fish products. Dan itu pun harus yang packagingnya bagus, jadi jangan bawa rendang, nggak bisa bawa yang yang daging-dagingan dari sini, ya. Kalau saya nggak salah ingat, itu masih ya. Jadi mau bawa abon juga, tapi Birmingham itu yang paling gampang ya. Jadi banyak kawan yang bawa laos seger gitu, yang bumbu-bumbu seger itu masih banyak yang lolos gitu. Tapi ya kalau yang apes ya tetap ketangkep gitu. Bukan ketangkep, maksudnya kena, kan dia itu ini ya random check gitu. Jadi kalau yang dapat pas rendangnya ada yang lolos rendang, besoknya itu rendangnya ke sita kayak gitu gitulah pokoknya. Jadi di UK itu yang jelas UK borders rata-rata itu kenceng, jadi strict, jadi hati-hati sekali. Jadi penyesuaiannya seperti yang saya bilang tadi, banyak yang terkait dengan transisi ke kultur yang baru ya, terutama yang legal formal. Perhatikan sekali, daripada kita punya masalah dengan legal formal di visa kita ketika pertama itu, pastikan bahwa kalau kita harus melapor ke polisi setempat, lapor. Masalah teks, masalah pajak itu juga pastikan rumah kita sudah status pajaknya gimana, lain sebagainya. Makanya nanti kalau ada saya lupa namanya, student advisor atau apa, itu berkomunikasilah dengan mereka, atau paling gampang daripada student advisor ya, tanya ke orang-orang yang sudah pernah ada di sana kayak gitu, ke alumni kah, atau ke yang sedang ada di sana sekarang kayak gitu. Jadi itu persoalan legal, itu persoalan yang menurut saya sangat perlu untuk diperhatikan. Jangan bikin masalah yang legal formal lah, kira-kira kayak gitu. Gitu kira-kira. Mungkin gitu ya kira-kira. Iya, Monggo. Terima kasih Kak. Ini udah ada yang raise hand. Kak Nur Hasim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, jadi kan di sini saya masih kurang tahu ya mengenai dunia perkuliahan, soalnya masih SMA gitu, masih kelas 3 sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kalau misalkan nanti di Indonesia kita itu S1 dulu di Indonesia. Itu kita ngambil jurusan misalkan matematika. Nah, ketika kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kita itu memilih program studi di sana itu misalkan ekonomi. Nah, itu bisa atau tidak seperti itu? Terima kasih. Bisa, iya, sangat bisa. Tapi tadi ya, jangan lupa pertimbangan pemilihan subjek untuk distudikannya itu memang inline dengan bukan hanya passion ya. Jadi bukan hanya pertimbangan diri kita, tapi sangat terkait dengan kontribusi kita di masyarakat. Karena mission statement itu bukan terkait diri kita, tapi terkait kontribusi kita di masyarakat. Udah keluar dari diri kita, tapi dia berasal dari diri kita tapi keluar gitu ya. Tujuannya keluar gitu. Jadi pastikan itu inline gitu. Kalau yang yang inline itu biasanya jadi dosen, tapi saya nggak tahu sekarang masih nggak ya ketentuannya. Kalau bagi saya, kalau jadi dosen tertentu in some extent itu butuh linearitas, tapi di sisi yang lain ya linearitas itu menyempitkan kayak gitu. Jadi ya tergantung nanti keputusan dunia akademik di Indonesia kalau jadi dosen ya. Masih ada yang berpegang pada linearitas, tapi banyak kan yang enggak. Di luar akademik setahu saya ya, maksud saya dan seingat saya juga itu enggak ada linearitas yang diperlukan gitu. Tapi ya tadi tergantung pertimbangannya, menurut saya harus matang gitu ya. Pertimbangan harus matang. Kenapa saya ngambil ini, kenapa saya ngambil itu gitu nantinya. Gitu kira-kira. Boleh menambah? Boleh. Silakan. Jadi kan kalau misalkan nanti kita emang benar-benar di S1-nya di Indonesia biologi, kemudian atau matematika, kemudian di luar negeri yang apply beasiswanya itu mengambil ekonomi. Nah, itu mengaruh nggak sih kalau misalkan nanti kita kembali lagi ke Indonesia buat ngelamar kerja, itu berpengaruh tidak? Tergantung mau kerjanya apa gitu. Yang tadi saya bilang kalau di akademik itu kalau terlalu jauh ya antara antara matematika ke apa tadi ke ekonomi mungkin masih dekat, tapi biologi ke ekonomi itu kalau nggak bisa punya argumen yang logis dan kuat itu ya
waktu seleksi administrasi aja kan kadang loh ini gimana mau jadi dosen apa gitu, mau jadi dosen biologi apa jadi dosen ekonomi, kan itu pertanyaan utama ya ketika kami baca ini ya administrasi dokumen-dokumen yang dilampirkan misalnya kayak gitu. Jadi kalau zaman saya masuk jadi PNS itu linearitas itu sangat penting. Saya nggak tahu zaman sekarang karena ada konsep kampus merdeka, tapi entahlah ya nanti ketika Nur Hasim kemudian mau apply ke dunia akademik misalnya jadi dosen juga kayak gitu, saya nggak tahu kondisi apa lagi yang akan dialami gitu. Jadi karena ini kan berganti-ganti ya kebijakannya dan cara pandangnya dunia akademik juga mungkin berbeda-beda kayak gitu. Jadi ditinjau aja nantinya gitu. Tapi sebisa mungkin yang paling mendekati ya, jangan random juga gitu memilihnya. Jadi kalau memang ingin mendalami suatu bidang, pastikan bidang itu inline gitu, bukan linear tapi inline ya, sejalan lah kayak gitu. Dari teknik ke kalau ini saya ingat Ustadz Ahmad Syarwat ya, kalau nggak salah beliau S1-nya di UGM-nya teknik ya, kalau saya nggak salah, tapi terus kan switch-nya itu memang berapa ya 180 derajat kan, beda pindah sekali ke, kalau saya nggak salah di mana sih beliau ya, yang Lipia ya kalau saya nggak salah ya, syariah apa akidah ya, pokoknya itulah kira-kira. Jadi switch-nya itu kan, tapi itu dengan berbagai konsekuensi kayak tentunya gitu ya, switching yang terjadi tersebut. Tapi kalau saran saya kalau kita mau gampang-gampang aja ya ke diri kita, itu menurut saya inline aja gitu, nggak mesti sama tapi inline, sejalur gitu ya, sejalur gitu. Kayak tadi saya bilang kalau matematika ke ekonomi kan masih sejalur gitu kira-kira. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih Kak Rara dan Kak Nur Hasim yang sudah memberikan pertanyaan. Ini ada lagi dari Kak Eka Damia terlebih dahulu. Izin bertanya kembali, langkah persiapan dalam mempersiapkan studi di luar berdasarkan pengalaman seperti apa katanya Kak? Khususnya dalam mempelajari bahasa Inggris. Di langkah persiapan dan harus dipersiapkan dalam studi lanjut, khususnya bahasa Inggris itu seperti apa Kak Rara? Terima kasih. Baik, terkait bahasa Inggris itu tricky ya. Kalau saya saya memperlihatkan dua kondisi yang berbeda ya, Satu, saya itu adalah termasuk orang yang dimudahkan Allah untuk belajar bahasa Inggris, meskipun kemudian IELTS saya waktu itu 6,5 ya, tapi saya itu termasuk yang untuk berbahasa Inggris itu cukup gampang. Bagi saya itu lebih mudah kayak gitu. Jadi naikin IELTS waktu itu saya sempat skor terakhir post test saya di mana namanya di LBI UI itu 7, tapi kemudian real skornya itu kan 6,5 akhirnya ya waktu itu. Jadi untuk naikinnya sebenarnya masih bisa saya naikin ke 7, cuman ya itu tadi saya nggak mau ngeluarin uang lagi untuk tes IELTS gitu saat itu saya nggak mau ngeluarin uang lagi untuk tes IELTS gitu. Kalau saya berusaha lebih, saya waktu itu di tengah kondisi bekerja, baru saja perajab, waktu itu saya masih di struktural, saya jadi Kortek internasional, jadi koordinator teknis kelas internasional, semacam sekjur untuk kelas internasional di UIN. Jadi kondisinya itu tidak memungkinkan untuk saya punya extra effort ya untuk naikin IELTS waktu itu. Kan naikin IELTS itu butuh training, berlatih yang lebih gitu ya dengan soal-soalnya ya. Nah itu saya nggak punya waktunya waktu itu. Suami saya itu lebih challenging untuk skor bahasa Inggris. Beliau itu luar biasa, effortnya sulit ya. Jadi naikin nilai ke misalnya 5 poin lebih tinggi saja di TOEFL itu sulit bagi beliau. Entah kenapa. Yang terutama itu adalah karena beliau itu jam kerjanya luar biasa ya. Jadi berangkat jam 6, pulang balik ke rumah itu jam 8. Jadi sisa energi itu yang bisa dimanfaatkan untuk bisa latihan IELTS. Jadi nggak fokus ya, karena kepalanya penuh dengan isi kerjaan terutama kayak gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu tantangan nanti ketika kemudian tes bahasa Inggris. Makanya suami saya itu butuh 2 periode, jadi 1 tahun full. Untuk satu adalah ningkatin TOEFL, yang kedua itu masuk ke IELTS dan ningkatin IELTS waktu itu 1 tahun full. Saya 1,5 tahun ngambil kursus di LBI UI waktu itu. Jadi itu perjuangan yang nggak sebentar gitu ya. Itu perjuangan yang nggak sebentar, benar-benar harus
nafas panjang gitu. Tapi itu salah satu yang utama yang kami lakukan waktu itu untuk persiapan adalah ngurusin bahasa Inggrisnya dulu. Karena udah lihat-lihat kan ketentuan bahasa Inggris chevening. Waktu itu saya ditolak oleh Stunet, chevening, Stunet, AAS. Saya ditolak oleh tiga beasiswa waktu mau S3 itu. Chevening ada nggak ya S3-nya? Oh, saya waktu itu ngambil S2 lagi. Penasaran aja gitu. Jadi saya daftar chevening ditolak, Stunet S3 ditolak, Leiden waktu itu ditolak. Kemudian AAS paling susah nyebelin gitu. Jadi ditolak juga. Suami saya pun kayak gitu. Jadi begitu dia dapat nembus yang bisa dengan skornya waktu itu 6, dan beliau kan struggling ya, saya bilang ya, untuk ningkatin IELTS. Waktu itu dapat 6, dan meskipun di universitas yang di Deventer ya, di Deventer di kota kecil di Belanda, beliau tetap ambil gitu. Ya itu saya bilang bukan masalah gaya-gayaan soalnya. Ini pragmatikalnya di sana. Oh, saya juga nggak mau ngambil, kalau saya ngambil lagi pun, ngeluarin uang 3 juta pun, itu belum tentu naik kayak gitu kira-kira. Jadi kami punya sisi-sisi realistis seperti itu juga gitu ketika ngurusin IELTS gitu, karena sudah berusaha, yang penting kan sudah usahanya ini gitu, dan memang itu nggak sebentar, benar-benar harus nafas panjang. Saran saya memang awal sekali itu ngurusin bahasa Inggris gitu. Itu kira-kira. Kak Rara, ada tambahan lagi dari Kak Eka, itu cara belajarnya seperti apa selain menggunakan soal-soal IELTS gitu? Kursus. Kalau mau kursus. Iya, tapi kursus ini emang agak tricky ya. Suami saya kursus LBUI yang online course yang selama pandemi ini kurang cocok. Jadi beliau kemarin tuh pakai, saya lupa nama lembaganya. Agus kayaknya saya share deh waktu itu lembaga yang dipakai suami saya. Ingat nggak Gus apa? IALF. IALF ya, itu. Suami saya cocok dengan guru dan metode pembelajaran di IALF. Gitu, lebih 3 kali lipat lebih mahal. Tapi waktu itu hal yang harus beliau lakukan ya, karena ini demi S3-nya kayak gitu ya. Jadi itu hal yang harus beliau lakukan kayak gitu kalau tidak salah. Jadi saran saya kalau memang sudah mentok dengan belajar sendiri, saya tipe yang bisa belajar sendiri kalau untuk ini ya, untuk bahasa Inggris. Kalau suami saya nggak bisa. Beliau tuh harus punya dedicated time soalnya. Nah, dedicated time itu disediakan oleh lembaga. Kayak gitu kalau bagi beliau. Jadi karena beliau kayak gitu ya, kerjaannya seperti itu, jadi kalau beliau sudah punya dedicated time dengan dedicated bukan dedicated ya, tapi punya sistem pembelajaran yang sudah ada yang mengaturnya, itu beliau jauh lebih gampang untuk belajar. Jadi kenali cara belajar kita gitu. Menurut saya itu yang paling utama gitu. Dicoba-coba aja dulu gitu ya. Ya kalau ternyata bisa, kan ada yang saya nggak tahu ada nggak ya dummy IELTS test ya. Kalau TOEFL kan banyak, tapi kalau IELTS saya nggak tahu. Coba aja. Kalau ada dummy IELTS test itu maksudnya kayak apa sih istilahnya? Uji coba kayak gitu kira-kira. Uji coba IELTS test gitu. Kalau ada dicoba aja dulu untuk lihat, untuk mengenali, memfamiliarkan dengan bentuk soalnya. Karena gini, IELTS itu menuntut kita untuk benar-benar menguasai bahasa Inggris. Kalau TOEFL itu in some extent itu nggak se-demanding IELTS gitu. Jadi kalau kita tipe yang kemudian strict dengan tata bahasa, itu kita akan lebih mudah naikin IELTS score. Tapi kalau kita tipe yang depend on luck kayak gitu ya, itu lebih mudah menurut saya dengan TOEFL ya, Gitu. Terakhir TOEFL saya, tapi ini ITP ya, 600 sekian gitu. Terakhir waktu saya sudah balik ke Indonesia kayak gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, saya itu dimudahkan Allah untuk bisa bahasa Inggris itu effortless gitu. Jadi suami saya itu sampai gitu, bisa nggak sih switch aja kayak gitu nilainya gitu. Karena effortless saya waktu itu suami nggak bisa tes ya, karena beliau ada kerjaan di kantor, terus minta switch namanya ke saya aja gitu. Jadi oke, jadi hari itu saya di switch nama supaya saya bisa ngambil IELTS test dengan nama saya tentunya kayak gitu ya, switch nama pendaftarannya kayak gitu. Udah saya juga nothing tulus kan, udahlah pokoknya yang penting ini nggak hangus aja. 630 600 sekian lah pokoknya, tanpa usaha apapun gitu. Jadi itu ini ya, harus kita uji dulu gitu.
tipe pembelajar seperti apa kita gitu. Jadi kalau memang tracknya selama ini bahasa Inggris itu kita gampang dimudahkan Allah untuk kemudian memiliki kemampuan itu, tes dengan pakai semua dummy test yang ada kayak gitu. Uji cobalah TOEFL, uji coba IELTS. Belajar di tengah-tengah itu caranya gitu ya. Sekarang tes dulu basic score kita tanpa belajar apa-apa. Tapi ini butuh uang memang ya. Tapi kalau mau kita tes dulu basic skor kita berapa. Jadi kita tahu titik poin saya ada di sini. Belajar dengan cara dengan tadi ya dengan soal-soal latihan yang ada di luaran. Belajar itu misalnya kita kasih jangka waktu 1 bulan diri kita ya, 1 bulan tapi itu intens, setiap hari selama 1 jam misalnya kita ngerjain TOEFL test kayak gitu misalnya. Setelah 1 bulan tes lagi, tapi dummy test aja, tes uji coba saja kayak gitu. Ada signifikan improvement nggak di skor kita? Cocok TOEFL apa cocok IELTS kayak gitu. Nanti bandingkan dua sistem itu. Mana yang lebih memungkinkan untuk kita misalnya mau lebih menaikkan effort kita ya untuk bahasa Inggris. Saya sepertinya lebih cocok IELTS, maka saya akan serius untuk mempersiapkan diri belajar IELTS kayak gitu misalnya. Dengan ikut kursus gitu. Itu salah satu cara untuk memutuskan misalnya ya caranya gitu. Jadi kalau saya suka menguji coba ke diri sendiri dulu soalnya kira-kira saya cocok yang mana gitu. Saya TOEFL nggak cocok awalnya dulu, saya nggak cocok gitu. Pokoknya kalau TOEFL itu susah naiknya gitu, nggak naik dari saya 550 waktu itu baseline saya ya. Sejak saya lulus S1, S2 menjelang S3 itu nggak naik-naik, paling naik tuh 560 kayak gitu, nggak naik-naik dari sana gitu. Jadi saya ngambil IELTS, dan IELTS itu dari 6 ke 6,5 itu mudah gitu ya waktu itu, mudah 7 aja waktu dummy test itu bisa kayak gitu. Jadi ini menurut saya lebih cocok untuk saya gitu, tergantung usaha saya sebesar apa kayak gitu kira-kira. Waktu itu cara saya memutuskan saya ngambil IELTS, suami saya fokuskan ngambil TOEFL karena beliau lebih mudah untuk TOEFL daripada IELTS gitu. Jadi memang benar-benar untuk mengenalin diri sendiri itu signifikan. Kalau nggak bisa mengenali diri sendiri, tanya orang yang bisa mengenali kita. Kalau saya bantu suami saya, gitu karena saya orangnya analytical ya, saya orang analytical dan saya seorang dosen, jadi saya lebih terbiasa memetakan dan kayak gitu-gitulah punya tek-tek gitu cara tips dan trik yang demikian gitu kira-kira. Semoga membantu ya. Ya, terima kasih Kak Rara. Ya, sebelum Kak Fahmi present, ini ada dari SMA Sahabatku. Kami dari SMA Sahabatku ingin menanyakan langkah-langkah mendapatkan beasiswa LPDP untuk siswa SMA apa saja dan apa yang perlu kami persiapkan untuk bisa mendapat kesempatan beasiswa LPDP dari jenjangnya SMA gitu Kak. SMA seingat saya ya, setahu saya itu belum ada untuk S1-nya, seingat saya. Tapi nanti cross check ya ke LPDP-nya. Apakah ada hal yang baru atau tidak? Karena bagaimanapun saya bukan officer-nya LPDP ya gitu. Jadi nanti cross check ke LPDP-nya, ke website-nya coba udah dibuka atau belum. Dulu seingat saya sampai terakhir suami saya daftar rasanya belum ada, tapi nggak tahu nanti mungkin Agus lebih paham ya soal ini. Tapi seingat saya nggak ada. Cuman kemarin saya dapat link dari kolega saya sama dosen, itu ada beasiswa. Sebentar, kalau saya izin ngecek WA dulu ya. Kemarin itu di-share di grup dosen, ada beasiswa S1. Yang Indonesia Maju itu mungkin ya, Mbak? Itu nggak ingat, sebentar ya. Grup apa kemarin? Visip. Nanti saya share via Agus aja ya kalau saya nemu. Saya lupa kemarin di-share oleh salah satu teman saya, soalnya agak susah nyarinya karena saya nggak ingat di grup yang mana soalnya. Jadi itu ada beasiswa untuk S1, tapi memang nggak banyak ya. Setahu saya ngasih beasiswa S1 itu kayak King Saud University, Malaysia saya nggak tahu, tapi yang seingat saya banyak itu yang Timur Tengah ya, yang ngasih beasiswa S1. Kalau saya tidak salah ingat gitu. Kalau saya tidak salah ingat. Jepang juga mungkin, Manbuka Gakusho mungkin masih. Waktu itu saya juga pasca SMA kayaknya saya daftar juga Manbuka Gakusho waktu itu. Jadi ada beberapa provider beasiswa, beasiswa Indonesia Maju namanya ya. Itu. Berarti
itu lebih informatif teman-teman yang lain sepertinya untuk beasiswa S1. Yang saya tahu soalnya banyak kan S2 ya, gitu, DAAD dan lain sebagainya. Cukup mungkin, silahkan. Ya, terima kasih Kak. Yang berikutnya tadi Fahmi sempat beberapa kali, Kak Fahmi. Siap Kak. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Reforman yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Mohon maaf sebelumnya Kak Rara, saya tidak on cam, sedang dalam perjalanan, namun insya Allah saya mengikuti dari awal. Gitu. Yang saya ingin tanyakan mungkin tidak ke teknisnya, namun tadi sempat beberapa kali Kak Rara mengatakan bahwa untuk scholarship itu atau untuk studi itu kita nggak buat gaya-gayaan atau main, dan berhubungan juga tentang bagaimana kontribusi kita nanti ke depan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kan saya masih sekolah gitu, masih pendidikan kuliah bisa dikatakan. Nah, bagaimana cara membangun kita itu nggak sekadar mengejar cita-cita gitu Kak, namun membangun cara berpikir kita untuk berkontribusi di bidang yang sedang kita geluti gitu Kak. Yang pertama itu. Yang kedua tadi Kak Rara mengatakan bahwa suaminya juga sebagai birokrat gitu ya Kak, birokrat yang melanjutkan pendidikannya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, pendidikan, maksudnya scholarship itu kita tuh menunggu kesempatan adanya, kan kalau birokrat itu ada ini ya Kak tadi tuh, apa namanya, tuntutan pekerjaan. Nah, apakah kita menunggu kesempatan dari si institusi itu, oh ini ada tugas belajar, ataukah kita menginisiasi sendiri gitu Kak, pengen cuti untuk belajar. Nah, lalu caranya bagaimana menselaraskan dengan visi hidup ataupun kontribusi kita itu bagaimana? Mungkin sekian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan filosofikal. Jadi kalau yang pertanyaan pertama ya, terutama itu nanti semoga saya bisa memberikan jawaban singkat ya. Tapi karena saya itu adalah termasuk knowledge management team dalam tim knowledge management di Fitrah World Movement, yang basisnya adalah yang diinisiasi oleh almarhum Pak Hari Santosa dengan Fitrah Based Life dan Fitrah Based Education. Jadi saya salah satu yang kemarin diikut sertakan jadi pembicara ya, di pembicara pendamping lah istilah namanya di FBL Masterclass. Jadi saya mengambil konsep misi hidup itu adalah dari Fitrah Based Life gitu. Fitrah Based Life. Jadi ketika kemudian saya menyusun misi hidup saat itu ya di bawah bimbingan almarhum, hal itu membuat saya lebih fokus gitu. Jadi tadinya Fahmi kan berarti seusia mahasiswa saya ya. Mahasiswa saya sering saya share soal ini soal. Jadi ketika kita punya misi hidup, tadinya menjadi dosen itu adalah seperti seolah-olah misi hidup ya, seolah-olah menjadi misi hidup dulunya kayak gitu. Tapi kemudian ketika saya belajar worldview of Islam, bukan ala ya, tapi yang kemudian dilahirkan oleh Profesor Nakib Alatas di Malaysia, makanya WISE di RZS Cases UTM itu adalah yang untuk mempelajari worldview of Islamnya yang disusun oleh Prof Nakib. Itu saya mulai kemudian merearrange itu mengatur ulang semua cara berpikir saya, bahkan dari cara berpikir saya. Jadi worldview of Islam itu salah satunya adalah kita paham siapa diri kita dan posisi kita di hadapan Allah, di hadapan manusia yang lain, paling gampang, di hadapan alam, dan apa tugas kita. Dan tugas kita Ambidullah sama Khalifatullah fil ard gitu. Nah, misi hidup itu di Ambidullah itu udah nggak ada pertanyaan soal itu ya, bahwa kita memang harus beribadah tanpa menyekutukan sesuatu dengannya kayak gitu. Nah, yang Khalifatullah fil ard ini yang harus yang kemudian saya padukan dengan konsep Fitrah Based Life-nya Pak Hari Santosa gitu. Jadi membuat sebuah misi tertentu yang itu adalah
dengan perjalanan hidup saya yang sepanjang sampai 35 tahun ini, itu kira-kira pertanyaan besarnya kan, kenapa ya saya dilahirkan ke dunia ini? Apa yang Allah ingin saya lakukan? Tugas hidup saya apa sih? Kan itu misi hidup ya. Apa tugas hidup yang Friana Aurora harus lakukan kayak gitu? Bukan sekedar beribadah kepada Allah, bukan sekedar kemudian berbuat baik sepanjang hidup, bukan itu gitu. Tapi sesuatu yang harus saya kontribusikan kepada peradaban. Ketika itulah kemudian terjabar mulai dari masalah yang berulang yang saya lihat, yaitu tadi yang sesimpel yang saya bilang tadi itu adalah kesimpulannya ya, bahwa kenapa sih FISIP ini ada tapi kok kondisi sosial politik ekonomi itu nggak membaik di negara ini. Itu kesimpulannya, tapi perdebatan di kepalanya itu panjang kali lebar gitu. Banyak ya, semerawut. Setelah diurut-urut, distrukturkan sehingga dia flow of thinking-nya itu membaik, baru saya ketemu, oh ini problem yang saya lihat berulang kali gitu. Kenapa sih mahasiswa saya itu nggak punya motivasi? Kenapa mahasiswa saya jadi begini? Ternyata akar ujungnya itu adalah bukan persoalan mahasiswaan sih gitu, tapi dalam struktur yang lebih besar. Ya mahasiswa FISIP ini mau dibawa kemana? Sesimpel itu. Mahasiswa FISIP ini mau dibawa kemana? Maka di kelas saya bilang, saya mendidik kalian itu untuk menjadi tiga dimensi kontribusi. Satu adalah di dimensi pemerintahan atau di sektor pemerintahan sebagai birokrat, dua adalah di sektor pendidikan sebagai academic and researcher, jadi sebagai dosen ataupun sebagai peneliti, dan yang ketiga adalah di private sector. Private sector itu bukan berarti jadi entrepreneur, bukan jadi pengusaha yang seperti yang kita tahu konsepnya biasanya, bukan, tapi di private sector itu adalah mengisi loophole, mengisi lubang-lubang yang kemudian tidak bisa dilakukan yang pemerintah tidak bisa solving that problem, yang kemudian akademisi dan dosen itu tidak bisa solving that problem gitu. Jadi saya menyiapkan mahasiswa saya itu untuk mengisi tiga peran ini di masyarakat gitu. Besar kelihatannya, tapi saya turunkan dalam sekian strategi pembelajaran dan kurikulum materi kayak gitu. Saya punya 2 session dalam IPI, jadi IPI 1 dan IPI 2, IPI 1 untuk semester 4, IPI 2 untuk semester 5. Di IPI 1 itu saya khususkan untuk mereka mengenali persoalan yang ada di dalam sistem kapitalisme dunia, simpelnya ya. Di IPI 2 saya kenali problem tentang pembangunan, saya khususkan tentang pembangunan, karena ini problematik. Sesuatu yang kemudian ekonomi syariah dan ekonomi Islam sendiri, itu belum banyak yang menyentuhnya, selain approach-nya itu adalah wakaf, zakat, kayak gitu. Tapi konsep besar tentang ekonomi pembangunan Islam, ekonomi politik Islam itu belum masih jarang tersentuh. Terbukti dengan teorisnya yang kemudian belum jarang masih terdengar oleh telinga kita. Jadi saya fokuskan ke sana gitu. Itu saya berusaha untuk bisa merubah struktur berpikir yang selama ini sudah mencokol di kepala mahasiswa saya, karena anak HI itu saya tahu tipologi anak HI ya gitu ya, apa yang bercokol di kepalanya. Jadi di kelas IP itu saya berusaha untuk menstrukturkan gitu. Jadi mereka tuh nggak ada, saya berusaha untuk mereka tidak mendapat pengulangan yang tidak berulang tapi continue ya, tidak berulang dari apa yang sudah disebut lagi tentang globalisasi pasti jadi tantangan. Kita harus menangkap kesempatan dalam society 5.0, industrialization 4.0. Iya itu tantangan, tapi tantangan sesungguhnya apa gitu. Dan itu saya mulai dari konstruksi konsep-konsep dasar. Apa sih kalau yang sekarang sedang saya ajarkan, misalnya konsep pembangunan Islam itu berakar dari problem, apakah kemiskinan itu problem gitu, apakah kemiskinan itu memang evil things yang kemudian harus di-eradicate gitu in general gitu ya. Kemiskinan itu apakah satu bentuk, satu wajah kayak gitu. Itu satu hal. Kemudian baru nanti kan mengurutnya ke sana ya, ekonomi politik Islam, kontribusi pemerintah, itu kira-kira yang saya lakukan gitu. Jadi ini tadi saya cerita ke situ gara-gara apa? Oh, gara-gara misi hidup. Tapi saya berusaha menanamkan tanggung jawab menjadi anak FISIP itu ke mahasiswa saya dengan cara seperti itu. Mahasiswa memang perlu saya merasa mahasiswa itu yang saat ini ya kondisinya memang perlu diposisikan pada tempatnya dan kayak gitu. Kalau di FISIP tadinya sekedarnya aja, saya harap kemudian ketika mereka kenal saya di kelas saya itu mendapatkan satu insight bahwa oke, saya mau jadi
bagian dari birokrat, saya mau jadi bagian dari peneliti gitu, atau saya mau jadi dosen tapi yang seperti apanya itu udah mulai defining, udah mulai berpikir, iya ya, tapi dosen yang seperti apa, dosen di bidang apa yang menjadi concern saya selama ini gitu. Kan misi hidup itu berawal dari apa yang menjadi concern saya selama ini. Ada satu mahasiswa saya yang dia sangat concern dengan masyarakat di hometown-nya, di hometown itu bahasa Indonesianya, di daerah asalnya, ya, di daerah asalnya. Jadi daerah asalnya itu adalah petani di Banten kalau saya nggak salah. Jadi dia setiap pertanyaannya itu merujuk ke sana. Bu, ini kondisinya di hometown di daerah saya kayak gini, ini kayak gini gitu. Itu saya arahkan. Dia maunya berkontribusi di private sector sekaligus di dosen. Jadi yang interlinkage antara akademik dan kemudian private sector gitu. Kayak gitu. Jadi mulai ada munculkan bibit-bibit orang bibit-bibit yang kemudian semoga itu menjadi generasi penerus yang jauh lebih yang misionaris lah bahasanya kan, orang yang punya misi, maksud saya ya, misionaris itu jelek, seolah jelek, tapi orang-orang yang punya misi gitu, orang-orang yang punya misi seperti ini sejak mudanya gitu. Saya kan baru ketemu misi hidup itu 2-3 tahun yang lalu gitu. Di diri saya terlambat, tapi saya tidak ingin hal itu terlambat bagi generasi penerus bangsa gitu. Jadi itu yang saya tanamkan. Nah, Fahmi itu punya kesempatan ketika menanyakan ini, mungkin semoga kemudian punya terinstigate ya, terinstigate itu kegelitik lah bahasa gampangnya. Kegelitik untuk kemudian menemukan misi hidupnya. Apa problem yang selama ini saya lihat ya. Nanti kalau mau mencoba merumuskan misi hidup, boleh langsung kontak saya misalnya. Kita bisa diskusi soal itu gitu. Saya bantu mengurut-ngurutkan thinking framework-nya misalnya kayak gitu ya. Flow of thinking-nya juga gitu. Misalnya kira-kira seperti itu. Karena bagi saya kemudian studi itu adalah bagian dari strategi mewujudkan misi hidup gitu bagi saya. Jadi bukan sekedar portofolio ya, bukan sekadar portofolio dalam kehidupan saya gitu. Tapi itu saya perlu itu untuk mewujudkan misi saya gitu kira-kira. Suami saya juga kayak gitu. Beliau butuh S3 itu untuk mewujudkan misinya. Karena sayang sekali kalau S3 itu S3 itu berat. Untuk gaya-gayaan itu ngapain susah-susah gitu ya, susah badan, pikiran dan mental gitu untuk melalui sesuatu yang sekedar buat gaya gitu. Itu mindset yang menurut saya nanti ngabisin tenaga gitu. Misalnya, ya saya suka ngulang itu karena biasanya banyak orang yang menganggap bahwa studi lanjutan apalagi ke luar negeri itu seolah-olah kayak gitu tadi ya, ngikut tren, ngikut arus, gaya-gayaan gitu. Saya tidak ingin kemudian itu juga masih bercokol gitu di benak para peserta sekarang gitu. Harapan saya tidak seperti itu gitu maksud saya. Semoga tidak menjawab sehingga nanti bisa terinstigate ya, berpikir lebih dalam gitu. Monggo, Mas. Siap Kak, karena suka galau ya kalau itu tuh terbawa pemikiran dunia tuh kok seperti ini, terus apa yang bisa saya berikan terhadap dunia, terus apa langkah yang terdekat gitu yang bisa saya lakukan untuk hal tersebut gitu Kak. Nah itu sih Kak yang selama ini masih berkecimpung di benak gitu, yang masih belum terselesaikan mungkin Kak. Iya, itu ada berarti itu yang saya lalui sebelum saya mengurutkan misi hidup saya. Jadi ada terlalu banyak hal yang kemudian bercokol di kepala, perlu distrukturkan. Kita ngeliat pattern-nya. Ketemu pattern itu kita akan ketemu, oh saya mau di sana gitu. Saya kemudian menjadikan kedosenan saya, posisi saya sebagai PNS dosen itu sebagai strategi untuk mewujudkan misi hidup saya, bukan sebaliknya. Bukan misi hidup saya untuk supporting kedosenan saya gitu. Tapi saya manfaatkan ini sebagai batu loncatan pertama untuk saya mewujudkan merangkul lebih banyak target bukan pendengar ya, target mahasiswa, bukan mahasiswa, target pemuda yang kemudian akan saya encourage untuk memiliki misi hidup lah kira-kira kayak gitu. Kalau sekarang kan laboratoriumnya yang tersedia saat ini adalah kedosenan saya dan mahasiswa saya gitu kira-kira. Jadi saya memanfaatkan, jadi strategi dan kesempatan aja, dosennya itu strategi dan kesempatan. Misi hidupnya itu belongs to me gitu ya, sebagai Friana Aurora gitu. Itu penting ya, itu penting menurut saya. Siap Kak. Lalu Kak yang kedua tadi bagaimana ya Kak? Oh iya, yang kedua apa? Saya kalau udah cerita bisa panjang kali lebar soalnya, monggo.
Yang kedua tadi kan berkenaan dengan suami kakak ya yang seorang birokrat juga. Nah, bagaimana dari jenjang karirnya gitu dan mimpi-mimpinya itu menginline-kan jadi satu gitu Kak. Oke. Kalau saya akan jawabnya dari dua pengalaman ya. Kalau yang pertama saya ngambil kesempatan ketika LPDP pertama launching. Saya masuk ke UIN, FISIP UIN itu adalah karena FISIP UIN itu belum ajak waktu itu. 2009 baru terbentuk, 2010 saya masuk. Saya suka berada, jadi saya tahu ini kecenderungan saya suka berada di suatu tempat yang belum paten mekanismenya. LPDP itu kan serba tidak pasti ya kalau baru muncul kayak gitu. Tapi saya pengen ikut serta karena saya dapat insider information ya. Suami saya kan orang Kemenkyu, jadi dia dapat insider information dari orang LPDP yang akan ada orang Kemenkyu yang akan ada yang ditempatkan di LPDP gitu. Jadi makanya saya daftar pertama, walaupun saya bukan angkatan ketiga yang istilahnya ditrainingkan untuk keluarkan yang lucu trainingnya waktu itu masih kakak berbau KKN bukan korupsi ya, tapi kuliah kerja nyata. Jadi saya pikir ini kita udah dosen mau S3 disuruh ke ala KKN-an nggak nyambung. Waktu itu saya udah sampaikan itu, makanya sekarang membaikkan ininya sistemnya, salah satunya karena masukan-masukan kami gitu waktu di angkatan pertama dulu. Tapi kira-kira kayak gitu, saya tahu pattern saya mengambil resiko untuk mendaftar LPDP saat itu. Itu satu. Jadi waktu itu saya semata-mata ngambil kesempatan. Kalau dosen kan nggak ada karir path yang harus kemudian kami pertimbangkan ya. Waktu itu saya hanya tahu saya masih muda, kesempatan ada terbuka, maka saya fokuskan. Gitu. Suami saya mau ngambil S2 secepatnya soalnya sebelum beliau usia 30 waktu itu. Jadi ya sekalian aja momennya. Jadi saya ngikut suami. Jadi dunia saya itu kan pusatnya suami. Nah, saya ngintil aja gitu, ngikut aja gitu. Oh, saya mau S2, oke, saya S3 sekalian. Boleh kan? Boleh. Oke, kita pergi gitu. Nah, sekarang suami saya itu beda ya cara dia menentukan kapan S3-nya, karir path gitu. Di birokrasi itu kan ada jenjang karir ya, ada jenjang karir. Suami saya itu memilih di tahun ini itu adalah karena dia genap 3D plus berapa tahun gitu, 4 tahun atau apa. Jadi dia akan benar nggak ya 3D ya? Saya lupa suami saya itu PNS-nya PNS level apa gitu, saya nggak ingat, tapi pokoknya dia setelah dia dapat 3D 4A apa 3C ya dia sekarang ya 3C, jadi setelah dia naik ke 3D maka dia akan itu saatnya dia pergi sekolah lagi. Jadi jangan sebelum 3D-nya dapat gitu. Karena sayang waktu, karena ada masa kerja yang dihitung. Jadi hitung-hitungan PNS itu ribet gitu. Saya nggak terlalu ngeh soal itu. Tapi suami saya hitungannya kayak gitu. Waktu itu kemudian dia naik jabatan dulu, nunggu naik jabatan dulu supaya settle di sana. Jadi waktu dia ninggalin Indonesia pun balik lagi jabatannya itu akan balik ke dia gitu ya, level jabatannya kayak gitu. Jadi yang kayak gitu dipertimbangkan oleh namanya laki-laki ya. Laki-laki punya banyak pertimbangan yang sedemikian rupa kayak gitu. Terutama PNS karena PNS itu ribet, karir pathnya ribet. Di kantor suami saya itu lebih ribet lagi. Di antara Kemenkyu dia di institusinya paling demanding soalnya. Jadi ada yang setelah 2 tahun baru bisa ini baru bisa ini. Jadi dia ngumpulin segala hal yang diperlukan dulu, baru dia memutuskan bahwa dia mulai memutuskan itu full dari tahun lalu. Gitu. Persiapan tahun lalu, tahun ini baru bilang ke atasan-atasannya kayak gitu misalnya. Jadi ada banyak hal yang perlu dipersiapkan ya, Fahmi kalau sudah PNS gitu. Dan itu berbeda naturnya antara di akademik dengan di birokrasi. Di birokrasi kalau punya hitung-hitungan karir path itu jalan karir kita itu akan lebih mudah. Kalau di akademik sebenarnya ada, jadi hitung-hitungan skor segala macam. Tapi sekali lagi ini saya buka supaya gampang aja ya. Saya itu memilih dosen sebagai status aja untuk bisa menerapkan strategi saya untuk menerapkan misi hidup. Tapi status ke-PNS-annya itu saya ignore sama sekali. Saya cuekin semua karir path yang ada di dalam status ke-PNS-an saya. Jadi saya nggak administrasi, saya masih asisten ahli sampai hari ini dan masih di 3B, nggak naik-naik, nggak saya urus lagi. Jadi saya nggak ngurus karir path saya yang soal gitu-gituan gitu ya, karena bagi saya itu worthless gitu. Worthless itu maksudnya nggak terkait langsung, bahkan nggak terkait sama sekali dengan misi saya,
perwujudan misi saya gitu. Itu mungkin berbeda dengan cara pandang laki-laki gitu ya. Jadi ada dua cara pandang yang saya perkenalkan ke Fahmi supaya kemudian Fahmi bisa memutuskan. Mengignore semua jalur itu punya konsekuensi. Nah, kan kita taking risk itu harus berani juga untuk bertanggung jawab dengan resikonya. Jadi gitu kira-kira lah berbagai pilihan hidup yang tersedia di depan mata sebagai seorang pekerja ya, sebagai seorang pekerja peradaban tentunya, dan itu kita pilih berdasarkan visibilitas yang paling dekat dengan karakter kita, kehidupan kita. Gitu. Semoga tidak menjawab juga, tapi ini cara mempertimbangkan sesuatu ya. Ini saya bisa menjawabnya thinking framework-nya aja gitu, cara berpikirnya kayak gini loh gitu, kira-kira. Kalau yang di swasta, beberapa teman saya resign. Beberapa teman saya di Birmingham waktu itu resign. Karena saya nggak tahu persis sih dalaman maksud saya adalah pertimbangan-pertimbangan keputusannya gitu. Tapi ada yang resign, ada yang kemudian diberikan keleluasan oleh kantornya, kayaknya tergantung kantornya juga sih, ada yang diberikan keleluasan oleh kantornya untuk cuti kayak ala PNS berarti kan tugas belajar kayak gitu. Tapi ada juga yang kemudian memang resign karena saya nggak tahu mungkin mengejar karir path yang lain ya dari titel yang dia dapatkan dari sekolah gitu misalnya. Saya kurang paham, tapi ada banyak sekali pilihan gitu ya untuk ketika kita sudah menjadi pekerja gitu statusnya. Gitu kira-kira. Monggo, saya kembalikan ke tadi Mas Revon. Ya, terima kasih Kak Rara. Ya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:02 juga, bagi kawan-kawan atau sobat-sobat yang ingin berdiskusi nanti bisa dilanjutkan mungkin di grup Fish ya, atau bisa nanti langsung kontak panitia. Nah, mungkin untuk webinar kali ini kita tutup saat ini saja. Pertama-tama yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rara yang sudah menyempatkan waktu juga ilmunya, juga kesempatan untuk bisa sharing bersama kami di sini di FIS, dan juga semoga semua sesuatu yang di-sharingkan, didiskusikan bersama ini dapat menjadi manfaatnya berjangka panjang dan juga mengena pada diri kita masing-masing. Amin. Terima kasih juga kepada rekan-rekan atau sobat-sobat FIS kalian dari KAF dan juga sobat FIS dan juga dari peserta webinar di luar FIS yang sudah bisa menyempatkan waktu dan juga energi dan segala halnya untuk bisa ikut bersama di webinar kali ini. Mari kita tutup bersama dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum itu mari kita adakan sesi dokumentasi atau foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Bayu. Kepada Kak Bayu kami persilahkan. Mungkin lagi ada kendala teknis, jadi saya aja yang memimpin sesi dokumentasi. Yang lain yang belum on cam bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Ya, yang belum nyala mungkin Teh Eka Damia, Agustin, Kak Agustin, Kak Sulis sama Kak Bunga, Kak Arif juga, Kak Yuliwati. Monggo dinyalakan sekejap saja, cuman mau diambil screenshotnya. Ya, Kak Agustin sama Kak Arif mungkin, sama Kak Sulis. Kak Agustin, apa mungkin ada terkendala kamera? Mungkin kita langsung saja ambil gambar, persiapkan wajah formal masing-masing terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang baru dengan gaya masing-masing, gaya bebas asal masih sopan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada sobat-sobat dan rekan sekalian. Kak Aurora juga terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya dan juga ilmunya.
Sehat selalu kepada sobat-sobat sekalian, semoga berbahagia selalu, bersyukur setiap saat, dan berkah dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya, nggih. Mohon maaf atas segala salah ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.